Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam ruang diskusi hari ini. Yang saya hormati pimpinan fakultas dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1 dan juga Bapak dosen yang sudah hadir serta rekan-rekan mahasiswa. Adapun agenda pertemuan kita hari ini adalah sosialisasi konversi kegiatan pengganti PKM atau PKM bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hari ini materi akan disampaikan oleh Pak Doni, tapi sebelum beliau menyampaikan materi, saya persilahkan Ibu Wakil Dekan 1 untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Monggo, Hamida. Terima kasih Pak Agis. Yang saya hormati Pak Doni, Bapak dosen yang lain, dan mahasiswa yang mengikuti sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Jadi memang sosialisasi ini kita khusus adakan karena ada banyak pertanyaan berkaitan dengan konversi ini, yang prosesnya juga cukup lama sebetulnya karena persiapan untuk membuat draft yang bisa dipergunakan untuk mahasiswa sebagai acuan ketika konversi ini diharapkan bisa berlaku adil, tetap terpenuhi capaian pembelajarannya dan sebagainya, banyak aspek yang diperhitungkan. Dari berbagai macam pertanyaan, tampaknya kalau berkaitan dengan apa yang dapat dikonversi dan sebagainya sudah jelas, tapi ada satu yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa kalau kita melihat konversi ini harus bisa melihatnya secara jernih dalam arti dibedakan antara PPM dan PKL yang ada pada kurikulum lama dengan adanya kurikulum baru Merdeka Belajar gitu. Jadi kita lihat posisinya supaya kita bisa melihatnya secara jernih begini ya. Pada kurikulum yang lama, PPM atau mungkin disebut KKN kadang-kadang, itu bisa saling menggantikan dengan PKL atau KKL. Ya, jadi kalau mahasiswa memilih PPM, maka dia tidak perlu mengikuti PKL, demikian juga sebaliknya. Lalu pada masa kurikulum yang lama, ada mata kuliah magang di kantor hukum. Nah, ini tolong dibedakan karena masing-masing punya karakter yang berbeda. Dan di masa pandemik COVID ini, mahasiswa yang sudah merencanakan untuk PPM di bulan Juli mungkin ya, ini kan tidak bisa melaksanakan. Beberapa mahasiswa yang melakukan PKL yang sudah mengajukan juga terkendala karena kondisi COVID tidak bisa melaksanakan. Sehingga sesuai dengan ada peraturan rektor, ada Perdek nomor 5 tahun 2020, kita membuat suatu cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan adanya konversi. Nah, apa saja yang bisa dikonversikan untuk menggantikan PPM, untuk menggantikan PKL dan sebagainya, itu yang sudah disusun oleh tim Pak Doni dan teman-teman. Antara lain, kalau kita berdasar pada Perdek nomor 5 tahun 2020 itu adalah magang, yang sering ditanyakan kan ini ya, magang dan bekerja yang memang 3 bulan. Nah, sudah itu ya, sudah jelas ya pada kurikulum lama, PPM bisa digantikan dengan PKL, kemudian di masa pandemik ini dapat dikonversi dengan banyak kegiatan, dengan nilai maksimal berapa dan sebagainya, yang dasar hukumnya ada Perdek nomor 5 dan kemudian kita lanjuti dengan surat edaran dari Pak Dekan. Nah, sekarang kita ke kurikulum baru. Di kurikulum baru Merdeka Belajar ini, PKM adalah wajib. Jadi tidak bisa PKM itu digantikan dengan PKL. PKL artinya tidak wajib, tapi boleh diambil dengan alternatif dia menggantikan mata kuliah masuk kelompok pilihan kemahiran. Jadi mata kuliah praktek peradilan apa yang saya kelompok itu bisa digantikan dengan PKL. Nah, pada PKL yang sesuai dengan kurikulum Merdeka memang jangka waktunya tidak lagi 3 bulan, tetapi di dalam peraturan rektor memang hanya 1 sampai 1,5 bulan, tapi diingat dia kondisinya adalah tidak wajib, jadi tidak bisa digantikan dengan PPM atau KKN yang pada kurikulum yang lama. Karena pada anak-anak yang angkatan yang wajib pada kurikulum Merdeka, ini sudah wajib mengikuti PKM dan PKL itu boleh diambil atau boleh tidak. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah dari teman-teman saudara yang banyak bertanya adalah bagaimana kalau kemarin sudah terlanjur PKL-nya hanya 1 bulan atau mungkin tidak bisa
tambahkan waktu dan sebagainya. Nah, sebetulnya kami sangat menyadari akan hal itu. Namun terus terang kalau kami hendak merubah dalam pedoman itu menjadi 1 bulan dan sebagainya, ini akan berpengaruh seolah-olah tidak terpenuhi standar. Karena itulah sebetulnya secara tertulis tetap kita tulis 3 bulan, namun ketika saudara membuat laporan, PKL dan KKL itu tolong dibuat laporan mulai dari persiapan menyusun proposal, kemudian ketika di lapangan, kemudian sampai konsultasi dengan dosen, sampai ketika membuat laporan. Nah, saya kira 3 bulan itu memang cukup waktu untuk seperti itu. Sama seperti dahulu PPM itu kan mungkin di lapangan juga tidak sampai sesuai dengan jadwal yang seharusnya, tetapi di laporannya kan dia mulai dari persiapan dan sebagainya. Nah, saya kira itu salah satu permasalahan yang kemarin banyak ditanyakan. Nah, kemudian kalau PKM itu sekarang wajib untuk mahasiswa baru, sebetulnya memang wajibnya adalah untuk 2020 dan 2019 karena mulai kurikulum baru itu PKM itu dilakukan pada semester antara, yaitu antara semester 4 dan 5. Berarti yang bisa melakukan itu adalah mulai angkatan 2019 karena saat ini mereka angkatan 19 itu adalah masih masuk semester 3. Atau nanti semester 4 ya tahun depan berarti bulan Juli Agustus itu mereka bisa mulai ikut ini, mudah-mudahan kalau sudah COVID sudah selesai. Nah, bagi mahasiswa yang sebelumnya sepanjang saat ini tidak melakukan PPM atau PKL dan tidak melakukan konversi, ya mau tidak mau harus ikut bersama dengan adik kelas yang nanti kalau Juli Agustus nanti bisa melaksanakan itu. Nah, jadi tampak secara garis besar itu sebetulnya nanti Pak Doni akan memerinci lebih lanjut, lebih detail, mungkin pertanyaan banyak yang berkaitan dengan konversi ini. Tapi saya tadi ingin menjelaskan karena banyak sekali pertanyaan langsung WA ke saya, ya kebanyakan tentang ini jangka waktu. Jadi supaya tidak berlarut-larut saya jelaskan di awal supaya sekarang kita fokus pada yang lebih detail, yang lebih rinci tentang prosesnya dan sebagainya. Saya kira itu Pak Agis, mudah-mudahan bisa nanti bisa lebih diperjelas oleh Pak Doni. Oke, saya akhir. Terima kasih Ibu Hamidah atas penjelasan pembukaannya. Nah, berikutnya, sebelum Pak Doni menyampaikan materi, ada yang ingin saya beritahukan kepada Anda semua. Jika nanti ada pertanyaan, tolong ditahan dulu. Anda nanti akan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan kepada Pak Doni setelah beliau menyelesaikan dalam penyampaian materinya. Begitu ya. Baik, berikutnya silakan Pak Doni. Matur nuwun Pak Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Dr. Siti Hamidah selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Mohon izin juga kepada Bapak Agis Ardiansyah selaku moderator dan mohon izin juga kepada Bapak Dr. Eka Dewantara selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Siti Hamidah, ya memang mungkin sama ya yang dialami oleh Bu Wadek 1 dengan saya ini mungkin sama, bahwa banyak sekali yang WA terutama. Jadi kalau saya lihat pribadi dari menerima WA dari topografi pertanyaan itu memang 90% itu yang ditanyakan adalah tentang durasi atau lamanya melakukan magang. Jadi memang kebanyakan itu yang ditanyakan, dan ya memang sebetulnya kami sendiri juga menyadari bahwa tidak banyak atau mungkin hanya sedikit sekali instansi-instansi yang kemudian mau menerima magang itu kok sampai 3 bulan. Ya ada, tetap ada. Saya tahu ada beberapa yang lapor ke saya bisa, tapi kebanyakan memang kemudian Pak ini instansinya hanya mau 1 bulan, Pak ini instansinya tidak mau lebih dari 6 minggu atau 1,5 bulan. Ya, itu kemudian yang banyak sekali ditanyakan ke saya. Nah, jadi ya, nanti ya saya tak menyampaikan dulu tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dikonversikan sebagai pengganti PKM ataupun PKL. Saya share screen. Nah, kemarin sore saya dapat WA juga dari teman Anda mahasiswa, ada ya, yang tiba-tiba menanyakan bahwa Pak, saya baca di buku panduan di dokumen panduan kegiatan pengganti PKM PKL saya baca seperti ini. Saya kaget. Kagetnya kenapa loh? Kok sudah ada yang pegang? Padahal
ini belum dirilis ya, belum di-share secara resmi karena dari dulu itu kan kita kan namanya orang hukum ya, namanya orang hukum itu kan harus mentaati, harus tertib administrasi dan tertib aturan hukumnya ya. Selama belum ada perintah atau belum ada surat edaran dari pimpinan fakultas ataupun belum ada belum ada peraturan yang diterbitkan oleh fakultas ya, saya sendiri pun juga tidak berani untuk men-share panduan-panduan ini tadi. Jadi saya tahan-tahan walaupun sebetulnya saya sudah pegang ya. Ya sudah pegang karena saya dan tim yang bikin ya, jadi sudah pegang ya. Jadi tidak saya share dulu, tapi kemudian kemarin ada yang bilang sudah dapat dan lain sebagainya. Nah sekarang di awal ini saya inikan dulu, saya luruskan dulu. Bisa jadi yang Anda dapatkan itu adalah versi lama ya. Bisa jadi yang Anda dapatkan itu bukan panduan yang sudah fix, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Hamidah tadi, memang ada penyesuaian-penyesuaian lagi, terutama dengan berubahnya jumlah SKS ya, yang tadinya PKM ataupun KKL ini cuma 2 SKS, yang kemudian sekarang menjadi 4 SKS, maka ada sedikit perubahan atau sedikit penyesuaian. Ya, jadi nanti Pak kalau saya mau lihat yang fixnya di mana, setelah sosialisasi ini paling lambat besok itu akan kami upload di website milik Fakultas Hukum. Jadi nanti akan ada di sana, Anda bisa download file panduannya ini beserta dengan dokumen-dokumen pendukung yang nanti harus Anda sertakan pada waktu mengajukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang sudah pegang, misalkan sekarang sudah ada yang punya, merasa itu sudah, aku nyekel ini saya sudah pegang, ya itu mungkin sekarang bisa di-delete dulu ya, jangan dihiraukan dulu, nanti besok akan kami upload, paling lambat besok akan kami upload versi finalnya yang sudah beserta dengan surat edaran dari Dekan Fakultas Hukum. Nah ini sebetulnya yang mau saya sampaikan ini sebetulnya lebih kepada teknis pengajuannya nanti, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk mengajukan dan bagaimana cara mengajukannya, saya harus mengajukan kemana, mekanismenya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya akan refresh dulu ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang kemudian kemarin bisa digunakan untuk mengganti PPM ataupun KKL dari teman-teman yang terdampak COVID ini. Sebetulnya tidak banyak perubahan ya, prestasi pada bidang akademik dan non-akademik tetap sama, tetap ada. Penulisan buku atau sebagian isi dari buku itu tetap ada. Menulis artikel pada jurnal nasional maupun jurnal internasional juga tetap ada. Menulis karya tulis berbentuk gagasan tertulis juga tetap ada. Menulis artikel pada media massa juga tetap ada. Partisipasi pada forum ilmiah nasional maupun internasional juga tetap ada. Mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri juga tidak berubah. Mengikuti pendidikan atau pelatihan singkat di luar negeri juga tidak berubah. Kegiatan program pengabdian masyarakat yang digagas oleh lembaga kemahasiswaan juga tidak berubah. Melakukan pengabdian sebagai duta daerah juga tidak berubah. Magang tidak berubah. Bekerja tidak berubah. Kegiatan sebagai tim relawan juga tidak berubah, membuat video edukasi tentang hukum juga tidak berubah. Namun di sini ada satu tambahan, kalau dari dulu waktu kita sekitar bulan Juni atau Juli itu kita sudah sempat melakukan diskusi juga. Satu tambahan yang kemudian kami akomodir adalah teman-teman yang pernah menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan itu juga bisa dikonversi menjadi skor, ada skornya ya. Pengurus lembaga kemahasiswaan itu apa ya? Pengurusnya BEM, pengurusnya DPM ataupun pengurus dari LO. Posisi mana saja yang kemudian bisa mengkonversi pengurus kepengurusannya itu tadi menjadi nilai, itu juga sudah ada di buku panduan. Kemudian saya tambahkan juga untuk melakukan kegiatan bekerja di sini juga termasuk apabila Anda memiliki kegiatan wirausaha mandiri. Ya, jadi di dalam kegiatan bekerja ini bukan hanya Anda yang bekerja ikut orang, bukan hanya Anda bekerja ke suatu instansi atau bekerja ke suatu lembaga atau apa, tetapi juga termasuk apabila Anda punya kegiatan wirausaha mandiri. Nah, saya tegaskan ya, dari 16 kegiatan ini, ya, khusus untuk magang dan bekerja itu tetap kalau secara peraturan itu tetap harus dilaksanakan selama 3 bulan. Tapi karena tadi ada kondisi-kondisi tertentu, ada instansi-instansi atau ada perusahaan atau ada tempat Anda magang yang memang tidak bersedia, ya,
untuk menyediakan istilahnya tempat magang bagi Anda sampai 3 bulan. Pak, saya cuma bisa 1 bulan. Pak, saya cuma bisa 6 minggu. Pak, saya cuma bisa 2 bulan karena memang instansinya tidak mau. Pak, saya cuma bisa 1 bulan karena instansinya itu tidak mau menerima mahasiswa magang terlalu lama, soalnya katanya bosen lihat muka saya dan lain sebagainya. Silahkan, tidak apa-apa. Beberapa yang WA saya juga sudah saya jawab, silahkan tidak apa-apa, tapi nanti di surat keterangan ya kan biasanya kan instansi itu mengeluarkan surat keterangan ya bahwa yang bernama ini telah melakukan magang, dikasih durasinya selama berapa lama. Ya, misalkan ada magang selama 1 bulan, ya minta di surat keterangannya untuk ditambahkan selama 1 bulan. Kalau ternyata Anda melakukan 2 bulan, selama 2 bulan. Ya itu minta tolong dituliskan di surat keterangan magangnya. Saya rasa tidak masalah karena kan ya tidak bohong, kecuali kalau ada magangnya nyatanya cuma 2 minggu terus minta ditulis 1 bulan ya, kalau itu mungkin instansinya akan keberatan ya. Lagian Anda 2 minggu itu magang apa kok cuma 2 minggu kan gitu ya. Jadi silahkan dituliskan di situ. Pak, lalu bagaimana untuk memenuhi 3 bulannya? Untuk memenuhi 3 bulannya, jadi nanti di laporan kegiatan. Jadi nanti Anda selain membuat laporan kegiatan magang, itu nanti juga ada semacam logbook yang harus Anda isi. Formnya nanti akan diupload bersamaan dengan diuploadnya panduan ini. Ya, itu ada logbook yang harus Anda isi. Ya, jadi Anda itu ngapain aja selama melakukan kegiatan itu, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, nanti akan saya beri contoh. Nah, di logbook dan di laporan Anda magang itu tetap dituliskan durasinya selama 3 bulan. Pak, tapi saya di lapangan cuma 1 bulan, yang 2 bulan ngapain? Ya bisa Anda tulis misalkan persiapan mencari instansi, terus kemudian persiapan membuat proposal ke instansi, atau kemudian nanti proses bimbingan itu ditulis sampai membuat laporan Anda tulis, pokoknya di laporan itu totalnya jadinya selama 3 bulan. Pak, saya magang di KPPU. Nah, di KPPU ini online, Pak. Atau kemarin juga ada yang bertanya saya, Pak, saya magang di dinas, di Departemen Keuangan, ya, di perpajakan dan lain sebagainya, tapi mereka menerimanya hanya online, Pak. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh. Yang penting Anda ada laporannya, yang penting ada bukti-bukti dokumen yang Anda sertakan bahwa Anda memang betul-betul melakukan kegiatan magang tersebut. Walaupun online tidak masalah, ya. Terus ada juga yang telepon ke saya. Ini malah langsung telepon, tidak pakai WA ya. Kok kebetulan saya lagi tidak ada kerjaan, jadi saya angkat. Biasanya saya kalau telepon ke WA terus tidak punya nomornya itu tidak saya angkat ya. Tapi kalau telepon ke nomor telepon tidak ada nomornya masih akan saya angkat karena bisa jadi itu ada urusan-urusan tertentu. Ini langsung telepon ke saya via WA call, saya angkat tanya, Pak, saya ikut KKNT di universitas. Ya, saya ikut KKN-nya universitas, KKN tematiknya universitas. Apakah itu juga bisa dikonversi? Kalau Anda ikut KKNT universitas, itu malah tidak perlu dikonversi. Jadi nilai yang Anda dapatkan dari universitas, dari LPPM itu termute. Ya, nakal Bu, Mas Eko Bu, di mute saya Bu, dendam kayaknya. Oke, jadi itu tetap bisa. Jadi Anda kalau KKNT itu malah langsung bisa. Jadi nggak usah konversi ya, itu otomatis bisa kalau Anda ikut KKNT atau KKN tematiknya universitas ya. Jadi langsung saja diurus ke bagian akademik bahwa Anda sudah melakukan KKNT, nilainya sudah didapatkan dari dosen pembimbing yang ditunjuk oleh universitas atau oleh LPPM, itu bisa langsung ya. Terus kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan kemarin tentang membuat video edukasi tentang hukum. Ini sebetulnya formatnya itu seperti itu loh teman-teman, seperti format video itu loh, seperti format video iklan layanan masyarakat itu loh ya, seperti format video itu sudah ada satu mahasiswa yang coba bikin terus ditanyakan ke saya, Pak, apa bisa seperti ini. Jadi Anda bikin aja reka adegan gitu ya, reka adegan itu seolah-olah Anda melakukan kegiatan yang bisa jadi bertentangan dengan hukum, bisa jadi melaksanakan, tidak harus bertentangan ya, karena hukum itu kan tidak selalu, peraturan hukum kan tidak selalu ini kan, ada yang mengatur juga, bisa jadi Anda
reka kegiatan mengajukan apa, misalkan mengajukan bikin KTP atau bikin sertifikat. Nah, itu Anda reka adegan, terus Anda kasih semacam apa ya, semacam kata-kata di belakangnya. Nah, menurut pasal ini, bla 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 dan lain sebagainya. Perbuatan yang seperti ini diatur oleh hukum gini gini gini. Kalau misalkan dilanggar gini gini gini. Jadi seperti itu. Ini saya ubah memang apa namanya terminologi atau kata-katanya saya ubah, membuat video edukasi tentang hukum, karena yang lama dulu tulisannya adalah membuat video penyuluhan hukum yang ternyata membuat teman-teman ini kebingungan dan mengira video penyuluhan hukum itu adalah teman-teman melakukan penyuluhan hukum terus direkam. Bukan ya, jadi membuat video edukasi tentang hukum seperti iklan layanan masyarakat. Dengan durasi itu sudah diatur di buku panduan ya sekitar 3 menit, lebih-lebih dikit ya enggak apa-apa. Kalau lebih 3 jam ya jangan, itu namanya jadi 3 jam 3 menit, bukan 3 menit 3 jam ya enggak ada ya. Jadi seperti itu. Untuk ini nanti teman-teman di buku panduan itu juga sudah bisa mengira-ngira nanti kira-kira nilai saya berapa ya, itu sudah ada. Ini saya simpelkan saja, tapi di buku panduan itu semuanya sudah ada. Kalau saya melakukan kegiatan ini kira-kira nilai saya berapa, kalau saya melakukan kegiatan itu nilai saya kira-kira berapa dan lain sebagainya. Ya. Persyaratan umum ini tidak berubah ya, cuma ini memang yang ada berubah di jangka waktu sedikit karena harus menyesuaikan dengan apa namanya perubahan SKS itu tadi, yang tadinya 2 SKS ke 4 SKS, jadi ada sedikit perubahan di sini. Yang tadinya 15 hari kerja atau setara 120 jam ini ditambahkan sedikit ya, jadi 22 hari karena ya SKS-nya juga naik jadi 4 SKS. Ya, untuk ini juga untuk kecuali magang mandiri dan bekerja yang berdurasi tetap 3 bulan di aturan tidak kita ubah ya, tidak kita ubah di aturan, tapi pelaksanaannya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Bu Dr. Siti Hamidah juga tadi. Tata cara penilaian, jadi nanti akan dinilai Anda oleh tim penilai, ya, tim penilainya itu dosen, akan ada timnya dan ini akan dinilai secara internal. Tata cara pengajuan ini juga sudah ada di buku panduan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Ini saja saya ya. Kalau yang atas-atas tadi itu sudah pernah saya sampaikan dulu di audiensi yang dulu itu dan juga sudah bisa dibaca sendiri di buku panduan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, semua jenis kegiatan yang dapat dikonversi beserta syarat kelengkapan dokumennya dapat dibaca pada panduan konversi kegiatan PPM atau PKL. Ya, jadi kalau kegiatan saya prestasi, apa yang harus saya kumpulkan dokumennya. Kalau kegiatan saya magang, kalau magang enggak ikut yang ini nanti ya nanti. Kalau misalkan kegiatan saya membuat video, ya kelengkapan apa yang harus saya kumpulkan. Kalau misalkan saya sebagai duta daerah, kegiatan apa yang saya kumpulkan ya. Kalau saya mengikuti pelatihan ke luar negeri, kegiatan apa yang harus bukti-bukti apa yang harus saya kumpulkan. Itu semuanya sudah diatur di panduan konversi kegiatan PPM ataupun PKL itu. Pengajuan dapat dilakukan pada periode waktu tertentu pada setiap bulan yang akan diumumkan melalui laman atau website Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi pengajuannya itu tidak setiap saat, setiap waktu. Jadi pengajuannya itu akan dibuka misalkan bulan Oktober ini nanti akan dibuka di minggu terakhir selama 1 minggu. Ya, pada waktu itu Anda kemudian baru bisa mengajukan. Kemana? Ada nanti linknya ada ya. Jadi ini nanti sistemnya mirip seperti Anda kalau mau daftar ujian skripsi ya, meskipun saya tahu Anda belum ada yang daftar ujian skripsi ya. Kalau sudah daftar ujian skripsi kan tidak mungkin ikut sosialisasi ini, tidak bingung sama sosialisasi ini. Ya, jadi nanti seperti itu. Jadi misalkan di bulan September pendaftarannya atau pengajuannya akan dibuka tanggal 21 sampai tanggal 27 ya. Maka pada tanggal itulah Anda bisa mengakses link atau Anda bisa mengakses Google Form yang akan digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan yang kemudian diperlukan untuk sebagai dokumen pendukung untuk kegiatan konversi itu tadi. Pengajuan dilakukan melalui tautan yang akan dibuka aksesnya pada periode tertentu setiap bulan yang diumumkan sesuai poin 2 tadi ya. Jadi nanti Google Form-nya itu hanya bisa diakses di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang sudah ditentukan bahwa pada saat itulah Anda bisa mengajukan atau bisa mendaftar.
pastikan bahwa dokumen yang dikirim sudah lengkap sesuai dengan panduan konversi. Dokumen yang tidak lengkap dapat mengakibatkan permohonan mahasiswa tidak diproses. Jadi Anda baca betul-betul dulu, ya, jangan nyoba-nyoba, ya, jangan nyoba-nyoba, karena kalau nyoba-nyoba bisa jadi tidak diproses. Jadi Anda pastikan dulu bahwa yang kelengkapan-kelengkapan yang Anda kumpulkan, dokumen-dokumen yang Anda kumpulkan itu Anda pastikan betul-betul bahwa sudah sesuai dengan yang diminta di panduan konversi kegiatan PPM atau PKL. Karena kalau tidak, bisa jadi tidak diproses. Pak, kalau ternyata saya kurang dan tidak bisa diproses, bagaimana Pak? Silahkan diajukan di periode berikutnya. Ya, jadi kalau misalkan di bulan September, Anda sudah mengumpulkan, terus pengumpulannya sudah ditutup, terus Anda baru ingat, waduh iya kemarin ada yang kurang. Tadinya mestinya dimintai surat tugas, karena saya pernah juara dan surat tugasnya dari fakultas, kurang itu. Bagaimana? Silahkan diajukan di bulan depannya. Terus kemudian, semua kegiatan yang diajukan harus disertai dengan form logbook atau laporan harian. Jadi itu nanti sudah ada formatnya, Anda tinggal mengisi. Ya, formatnya sudah kami buatkan, Anda tinggal mengisi. Mengisinya bagaimana nanti akan saya coba beri contoh. Mahasiswa hanya diperbolehkan untuk mengirimkan permohonan sebanyak 1 kali pada 1 periode waktu pengajuan. Apabila mahasiswa akan menambahkan kegiatannya, maka baru dapat diajukan pada periode selanjutnya. Jadi misalkan gini, teman-teman bulan ini, bulan September sudah mengajukan. Lengkap, dokumennya lengkap. Ya. Nilai nanti akan dikirimkan, jadi nilai final, nilai akhir itu nanti akan dikirimkan kepada teman-teman setelah setelah bulan itu atau setelah 1 periode itu selesai dinilai oleh tim dosen penilai. Ya, sudah teman-teman kumpulkan, sudah dikembalikan, ternyata misalkan nilainya belum seperti yang teman-teman inginkan. Dan ternyata teman-teman masih punya kegiatan lain yang belum sempat diajukan untuk konversi. Oh iya, saya ada yang kelupaan kemarin 2, makanya sekarang nilai saya kurang. Saya tak ngajukan lagi untuk nambah nilai saya yang kemarin. Itu mengajukannya di periode selanjutnya, jadi tidak di periode yang sama. Ya. Tapi untuk memudahkan Anda, kira-kira semua kegiatan yang menurut Anda bisa masuk di 16 poin itu langsung ajukan semua. Pak, saya punya 10, apa saya berikan semua? Ya, ajukan semua. Pak, saya punya 12, Pak, saya punya 20 kegiatan yang kira-kira bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari 16 kegiatan yang bisa dikonversi. Langsung berikan semua. Nggak usah ngetes. Ya, nggak usah ngetes. Nanti Anda punya 5 prestasi internasional. Kalau internasional kan nilainya sudah 100. Langsung aja saya berikan. Ya, ternyata ada pertimbangan-pertimbangan, ternyata prestasi internasional Anda ini tidak ada hubungannya misalkan dengan nilai-nilai akademis. Ya, misalkan seperti itu. Atau prestasi internasional Anda ini ternyata gerudukan. Ya, 1 tim 50 orang misalkan gitu ya. Ada lomba yang isinya 1 tim 50 orang, Anda berangkat ber-50 juara 1. Ya, tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan kalau prestasi yang Anda dapatkan itu sendirian atau tim yang jumlahnya sedikit dengan tim yang jumlahnya banyak, tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi pokoknya semua prestasi Anda, semua kegiatan Anda yang kira-kira bisa dimasukkan di 16, salah satu dari 16 poin itu tadi, atau salah 2, atau salah 3, atau salah 5, atau salah 10, ajukan semua. Ya, enggak usah ditahan-tahan ya. Ini saya punya 20, kayaknya kalau saya ngajukan 20 terlalu banyak, over, lebay dan lain sebagainya. Saya tak ngajukan 5 aja, sepertinya ini cukup. Ajukan aja semua. Ya, ajukan aja semua. Jadi enggak usah diimit-imit, enggak usah dihemat-hemat ya. Langsung ajukan aja semua untuk menghindari untuk menghindari Anda harus mengajukan berulang-ulang kali itu tadi. Nilai akhir dimasukkan pada KHS mahasiswa di akhir semester jika mahasiswa telah memprogramkan PKM atau PKL pada semester tersebut. Ya, jadi Anda semester ini sudah memprogramkan PKM atau PKL, Anda mengajukan konversi. Ya, terus saya kok tidak dapat Pak nilai saya, ya sabar, nunggu nanti KHS-nya keluar. Ya, nunggu KHS-nya keluar itu nanti nilainya akan keluar bersamaan dengan nilai KHS. Jadi seperti itu, sabar ya, sabar. Pengajuan melalui tautan sesuai yang dijelaskan di sini, maksudnya dijelaskan di poin ini tadi, tidak berlaku untuk kegiatan yang didampingi oleh dosen pembimbing.
Untuk kegiatan yang didampingi oleh dosen pembimbing, nilai akhir akan langsung diserahkan ke bagian akademik oleh dosen pembimbing. Jadi kalau misalkan Anda itu kegiatan penggantinya adalah magang pribadi misalkan, kan itu perlu dosen pembimbing. Atau kemudian karya tulis yang berbentuk gagasan tertulis, itu kan ada dosen pembimbingnya. Nah, kalau yang seperti itu, Anda tidak mengajukan konversi melalui link. Ya, Anda tidak mengajukan konversi melalui link, tapi nanti dosen pembimbingnya yang akan langsung memberikan nilainya kepada bagian akademik. Jadi kalau Anda itu memilih yang magang, memilih yang membuat gagasan tertulis, atau memilih yang PKM yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada dosen pembimbingnya itu ya, nah itu nanti tidak perlu mengajukan lewat link yang nanti akan diumumkan. Jadi Anda bisa langsung dengan dosen pembimbingnya yang akan langsung memberikan hasil penilaian atas kegiatan Anda ke bagian akademik. Jadi Anda tidak usah ngupload ini, tidak usah, ya, tidak perlu, ini tidak berlaku untuk yang itu. Nah ini form penilaian dari dosen. Saya sekarang akan mencoba memberikan contoh pengisian logbooknya. Ya. Bentar. Nah, nanti Anda juga akan mendownload dokumen yang seperti ini. Ya, Anda juga akan mendownload dokumen yang seperti ini. Ini harus diisi ya. Nama, siapa nama Anda, NIM-nya berapa, jenis kegiatan yang Anda mau isi di logbook ini apa. Ya, misalkan namanya misalkan Steven Gerrard, misalkan ya. NIM-nya misalkan 17.02.02 misalkan. Jenis kegiatan, ya, karena namanya Steven Gerrard, sepertinya tidak mungkin kalau magang ya prestasi non akademik, kurung sepak bola misalkan. Nah, di sini nanti Anda akan mengisi semua kegiatan yang sudah Anda lakukan dalam rangka Anda menjuarai atau mendapatkan prestasi non-akademik dalam bidang sepak bola, mulai awal, mulai persiapan sampai selesai. Ya, jadi semuanya, jangan cuma pas kegiatan hari lombanya saja, ya, tapi semuanya. Misalkan Anda mengikuti seleksi tim, ya ditulis seleksi tim. Ya, tanggal berapa? Tanggal 1 Januari misalkan. 1 Januari 2018 misalkan. Seleksi tim ini berapa lama? Waktunya, durasinya berapa lama pada hari itu Anda mengikuti seleksi tim? Misalkan 5 jam, ya ditulis 5 jam. Ya. Terus ternyata Anda keterima. Ya, kalau tidak keterima kan tidak mungkin juara. Ya. Masa tidak keterima seleksi, moro-moro juara dari mana itu ya. Terus kemudian Anda mengikuti latihan perdana. Latihan perdana bersama tim yang sudah terseleksi ini tadi. Kapan? Tanggal 17 Januari 2018. Nah, latihan perdana ini berapa lama? Hari itu berapa lama? 3 jam, 4 jam, ya ditulis 4 jam. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ini teman-temanmu ada yang WA saya, Pak, apakah hari ini jadi sosialisasi ya? Ya sudah mulai dari tadi ya, tidak saya jawab sudah. Misalkan di aturan tadi dikatakan bahwa Anda harus melakukan ini selama 176 jam. Tapi tetap Anda ngisinya ini harus rasional ya. Nanti itu tugas kami yang akan merasionalisasi kegiatan Anda. Ya, misalkan Anda latihan perdana, latihan kedua, dan lain sebagainya, gitu ya. Kedua, ketiga, kapan, berapa lama, terus Anda sudah sampai pada hari pertandingan sepak bolanya. Ya, pertandingan pertama, misalkan. Pertandingan pertama, babak penyisian. Tanggal 20, misalkan ya. Nggak mungkin ya, masa latihannya tanggal 17, tanggal 20 sudah lomba. Tanggal 4 Februari, misalkan. Ya. Pertandingan pertama babak penyisian ini, Rek, ya, saya juga tahu sepak bola ya. Ini Anda jangan mengada-ada terus supaya memenuhi waktu Anda isi 8 jam. Anda main sepak bola 8 jam pingsan ya, semaput, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Ya ditulis apa adanya aja, 2 jam.
Ya, misalkan. Tulis apa adanya aja, enggak apa-apa ya. Nanti yang bagian merasionalisasi apakah kegiatan yang Anda lakukan ini rasional apa tidak, itu kami tim penilai. Ya, Anda cukup menuliskan di sini sesuai dengan apa adanya yang Anda lakukan. Karena kalau di sini Anda terus menuliskan pertandingan pertama babak penyisihan 8 jam, ya ini jelas enggak rasional, Rek. Ya ini malah bisa-bisa kami langsung ngasih nilai jelek ya. Masa ada main sepak bola sehari 8 jam itu ya, enggak ada gitu ya. Masa mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore Anda main sepak bola pertandingan kan nggak ada. Kita tahu kalau sepak bola itu satu kali pertandingannya itu 2 kali 45 menit plus istirahat 15 menit, 2 jam lah maksimal. Ya Anda tulis saja 2 jam. Ya Anda tulis apa adanya. Ya, silahkan Anda isi, ini logbook ini Anda isi, nanti totalnya berapa lama, terus Anda melakukan tanda tangan. Ya, ini laporan logbook ini Anda buat tanggal berapa, bulan apa Anda tanda tangan. Sebagai pemohon ya, mahasiswa tanda tangan di sini. Penanggung jawab ini kalau misalkan Anda selama kegiatan sepak bola itu misalkan punya pelatih, ya terus sampai sekarang masih berhubungan kan, kalau teman-teman LSO sepak bola itu kan biasanya sama pelatihnya masih berhubungan ya. Maksud saya masih kontak ya. Berhubungan mau artikan yang lain-lain, masih kontak ya, masih kontak, silahkan Anda minta tanda tangannya. Pak, bagaimana kalau tidak ada, kalau pelatih saya sudah hilang di telan bumi, Pak, atau misalkan sudah direkrut sama tim Eropa misalkan gitu ya, saya sudah lost kontak misalkan ya. Ya Anda bisa minta tolong kepada misalkan ketua LSO-nya pada waktu itu atau ketua LSO yang sekarang, pokoknya untuk membuktikan bahwa ini memang sudah pernah Anda lakukan ya. Catatan di bawahnya ini ada. Nah, satu logbook ini untuk satu kegiatan. Ya, satu logbook ini untuk satu kegiatan. Kalau Anda ada 10 kegiatan yang mau Anda ajukan untuk konversi, maka Anda membuat 10 logbook seperti ini. Ya, Anda membuat 10 logbook seperti ini. Kalau misalkan ada 12 ya Anda membuat 12. Kalau ada cuma satu ya cuma bikin satu. Kalau dua ya cuma bikin dua. Pokoknya ini dibuat, logbook ini dibuat per kegiatan. Ya, jadi bukan semua kegiatan Anda dijadikan satu logbook, tidak, tapi per kegiatan. Oke ya, itu untuk logbooknya. Nah, terakhir ini untuk pengajuannya nanti. Ya. Saya share screen lagi. Ya, nanti pengajuannya adalah melalui Google Form. Ya, melalui Google Form. Google Form ini hanya akan dibuka pada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk mengajukan tadi, yang akan diumumkan lewat website. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti pada saat pendaftaran ujian skripsi tadi. Silahkan Anda isi di sini ya. Dan Anda untuk memudahkan kami juga, kan biasanya nama mahasiswa ini kan Anda singkat-singkat ya. Anji Nur Gilang, Anda singkat Anji NG misalkan gitu kan susah kami ya, susah ya. Jadi Anda menggunakan email email setalare iki lapusnya awakmu kok melok coret-coret iki. Aduh ono ae. Anda menggunakan email milik ya. Email yang alamatnya adalah dari universitas. Jadi untuk Anda sepertinya @student.ub.ac.id. Ya, supaya kami bisa langsung track nama sebenarnya dari Anda ini siapa ya. Silakan Anda buka ini besok kalau sudah waktunya ya, kalau sudah waktunya, tidak sekarang. Anda isi nama Anda. Misalkan Steven Gerard tadi 17020202. Nomor HP ya, ini nanti digunakan untuk mengabari Anda kalau misalkan sudah selesai dinilai ya. Kalau sudah selesai dinilai, untuk mengabari Anda, jadi Anda bisa lihat, akan kami emailkan nilai atau hasil sementara dari yang Anda ajukan tadi, supaya Anda sudah punya bayangan, oh oke, berarti saya nanti kira-kira akan dapat nilai A, nilai A+, A++, AAA atau apalah itu ya, silakan Anda isi. Nah,
Di halaman selanjutnya ini adalah tempat Anda untuk mengupload bukti-bukti kegiatan yang Anda ajukan. Jadi di sini sudah ada menu drop down, ya. Anda tinggal klik aja, misalkan itu tadi prestasi pada bidang akademik dan non-akademik, Anda klik, terus Anda add file atau Anda upload bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti Anda tadi akan lebih baik kalau sebelumnya itu sudah dikompres dalam bentuk RAR ataupun zip, ya, terserah mau RAR atau zip, tapi harus dikompres terlebih dahulu. Ya, nah, bagaimana kalau Anda punya kegiatan lebih dari satu? Ya, ini ada macam-macam. Ini kita sediakan sampai 5. Ya, tapi nanti kita tambahlah sampai 10. Siapa tahu Anda punya 10 kegiatan, ya, kita tambah nanti sampai 10. Ini bisa Anda upload di sini. Ini Anda pilih dulu jenis kegiatannya, Anda upload di sini. Kenapa kok kami sediakan lebih dari satu pilihan? Ya, siapa tahu Anda punya lebih dari satu kegiatan. Tapi untuk kegiatan yang nomor 1 ini wajib diisi, ya, karena Anda kan nggak mungkin mengajukan kalau kemudian tidak ada kegiatannya sama sekali. Untuk Anda yang ini catatan khusus, ya, untuk Anda yang kemudian ini sudah ada sebetulnya di atasnya, cuma biasanya kalau sudah semangat ngajukan ini yang seperti ini tidak terbaca, ya. Untuk Anda yang kemudian ada salah satu yang mau diajukan itu adalah kegiatan video edukasi tentang hukum, misalkan, ya, videonya Anda taruh di poin pertama, di pengajuan yang pertama, di jenis kegiatan yang pertama. Kenapa? Karena saya video itu ukurannya pasti besar, gitu, ya. Jadi ini khusus untuk yang pertama, ini kita besarkan ukuran untuk kemampuan dia menerima filenya, untuk submit-nya, untuk upload-nya itu kita besarkan. Jadi kalau salah satunya itu ada yang video, kami minta tolong videonya itu diupload di poin yang pertama. Ya, yang lain-lainnya nanti seperti ini. Terus kemudian tinggal ini ada pernyataan di sini, ya, yang harus Anda klik. Menyatakan bahwa data yang saya isi dan lampirkan adalah benar. Jadi jangan pakai data-data palsu, apalagi bikin sertifikat sendiri, ya, karena ini akan kami cross check. Ya, misalkan Anda ngaku-ngaku pernah jadi Mr. Universe gitu misalkan, ya, itu akan kami cross check, ya, apa benar Anda ini pernah jadi Mr. Universe gitu, ya, dan lain sebagainya. Setelah diklik di submit. Ya, ini tidak bisa, ya, soalnya saya tidak upload apa-apa. Setelah itu sudah, ya, setelah itu sudah, dan ini Anda lakukan hanya bisa Anda lakukan atau sebaiknya Anda lakukan satu kali saja. Jadi pastikan semua dokumen yang Anda butuhkan untuk mengajukan konversi ini sudah terupload semuanya di sini. Ya, kemudian Anda submit, wes, Anda tinggal nunggu di email balik untuk nilainya bagaimana. Ya, kira-kira seperti itu. Sebentar saya tak cek dulu Pak Reka apakah bisa memberikan ini. Pak Agis sudah, coba dicek Pak Reka apakah bisa. Oke, terima kasih Pak Doni untuk materinya. Pak Reka, ini selanjutnya gimana? Langsung tanya jawab atau ke materinya Pak Reka dulu, Pak Doni? Itu Pak Reka bagaimana ini? Sepertinya nguji tadi, ya. Iya, tadi sih Pak Reka bilang ada nguji. Langsung tanya jawab dulu aja Pak Doni. Ya, apa mau istirahat dulu? Minum-minum dulu aja Pak Doni. Apa? Langsung aja. Pak Reka gimana? Siap materinya atau gimana? Masih nguji enggak Pak Reka ini? Matur nuwun. Oke, baik. Pak Agis, ngapunten, saya sambil baru saja nih menyelesaikan menguji. Baik, mungkin saya sedikit aja. Aduh, sepertinya sinyal ini. Bentar. Matur nuwun Pak Agis. Seperti disampaikan oleh Pak Doni, mungkin saya akan menyampaikan sedikit saja terkait dengan untuk proses yang magang pribadi, ya. Nah, untuk mohon maaf, bentar. Saya lift dulu yang di sini. Untuk yang proses magang pribadi, seperti mana disampaikan oleh Pak Doni, dan saya rasa ini juga sudah tercantum di dalam buku pedoman yang nanti akan diedarkan kepada teman-teman sekalian, ya, bahwa untuk magang pribadi, sekali lagi, ini hampir sama seperti magang dalam kondisi formil, ya, sehingga untuk magang di sini, untuk pengajuannya sama, ya. Jadi di sini yang menilai itu sekali lagi adalah pihak pembimbing. Ya, pembimbing siapa yang menetapkan? Nanti pihak jurusan yang akan menetapkan. Pengajuannya gimana? Pengajuan, ya, Anda mengajukan melalui PLT, ya. Formnya itu nanti akan disediakan oleh tim itu di web,
di web FHUB ya. Nah, di web itu nanti akan ada form yang harus Anda isi terkait dengan persyaratan maupun judul apa yang nanti akan Anda ajukan untuk KKL yang akan Anda ajukan atau akan Anda jalani, atau mungkin yang sudah ya Anda jalani. Nah, kemudian tugas Anda adalah berarti nanti kan Anda juga kita minta untuk membuat yang disebut sebagai proposal. Nah, proposalnya karena ini adalah konversi, maka di sini kita bisa menerima meskipun itu tidak sesuai dengan bidang Anda. Jadi meskipun Anda HAN, tapi kemudian Anda sudah magang pribadi di kejaksaan, ya, karena saya dengar juga ada yang seperti itu masih kita terima untuk yang konversi ini. Ya, jadi sekali lagi kita hanya menerima seperti itu saat kondisi saat ini saja untuk konversi. Nah, setelah Anda ajukan melalui PLT, berarti kan Anda juga harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak PLT ya atau pihak akademik melalui PLT ya. Nah, baru kemudian nanti Anda akan mendapatkan balasan ya dari PLT berupa SK pembimbing ya. Nah, Anda menghubungi pembimbing tadi, Anda berikan proposal ya. Pak, saya kan sudah selesai ya, saya tahu Anda sudah selesai magang pribadi ya. Tapi prosedur harus tetap dijalankan ya. Sehingga proposal Anda ajukan ya kepada pihak pembimbing, pembimbingnya membaca ya, kemudian jelaskan bahwa Anda di sini adalah magang pribadi, nanti pembimbing pasti akan minta oke, kalau memang ini magang pribadi ya, proposalnya kemudian sudah oke ya, baru kemudian nanti Anda bisa memasukkan atau mengirimkan ya laporan atas persetujuan pembimbing. Ya, biasanya pembimbing nanti tidak akan melihat dari sisi terkait dengan substansi, tapi sistematika paling tidak. Ya, jadi penilaiannya seperti itu ya. Bagaimana Anda tepat waktu, bagaimana Anda pembimbingannya itu memenuhi persyaratan yang kemudian diajukan oleh pihak pembimbing, dan ini tetap wajib harus Anda penuhi. Setelah laporan selesai, ya, baru kemudian Anda kumpulkan kepada pihak akademik melalui PLT, ya. Nanti pihak akademik akan mengirimkan form nilai itu kepada dosen pembimbing baru kemudian submit nilainya. Ya. Nah, kemudian untuk jangka waktu pelaksanaannya, ya, ini adalah jangka waktunya itu 3 bulan. Ya. Tetapi kemudian untuk konversi itu kita berikan kemudahan, ya. Kalau misalnya Anda nggak sampai 3 bulan, ya, paling tidak, ya, itu kita bagi untuk penghitungan penilaian itu ada 3 tahap. Pertama adalah tahap pembuatan proposal, ya, atau tahap Anda memasukkan izin kepada pihak instansi, ya, di mana Anda melakukan magang pribadi tadi, ya, itu kita anggap penghitungan tahap pertama. Penghitungan ke tahap kedua adalah ketika Anda melakukan magangnya tadi, ya, jangka waktu magangnya paling tidak 2 minggu lah minimal, ya. Baru kemudian yang ketiga kita berikan penilaian adalah terkait dengan pembuatan laporannya. Nah, ini 3 hal ini kan menjadi unsur penting di dalam pengajuan atau penilaian untuk pembimbingan magang pribadi. Ya, jadi sekali lagi meskipun ini adalah konversi, tetap ya kalau untuk yang magang pribadi yang Anda ajukan sesuai dengan persyaratan untuk konversi. Sehingga ketika pengajuan Anda harus baca formnya, apakah ini untuk yang pribadi atau magang mandiri, ataukah ini untuk magang yang sesuai dengan yang konvensional. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Mungkin itu aja dari saya. Cuman untuk yang bekerja juga ya, Anda harus perhatikan juga ya bagaimana penghitungan. Jadi di sini sudah sangat jelas kita berikan ya. Jadi Pak Doni dan tim itu sudah memberikan secara jelas terkait dengan apa saja kegiatan yang bisa Anda konvensi ya. Kemudian teknik penilaiannya seperti apa ya. Kemudian prosedurnya kayak gimana. Kemudian yang keempat, siapa yang akan menilai ya. Kemudian yang kelima, kalau misalnya Anda keberatan dengan nilai yang diberikan oleh pihak tim penilai, ya, Anda masih ada 1 langkah lagi ya untuk mengajukan keberatan untuk beberapa form tertentu. Nah, ini yang saya rasa Anda harus perhatikan, dan kami mohon itu jangan Anda yang ikut di sini saja yang ya mendapatkan informasinya, ya, jangan disimpan sendiri, ya. Kami harapkan ini Anda sebarkan kepada kawan-kawannya yang lain.
Karena terus terang saja, jangankan di jurusan ya, di bagian departemen perdata saja seringkali saya minta untuk menyebarkan yang ngerti ya Mbak Siji loro. Teman-teman yang lain entah itu sainganmu atau mantanmu ya tolong dikasih informasi. Saya rasa itu dari kami Pak Agis, matur nuwun. Terima kasih Pak Reka untuk penjelasannya dan juga Pak Doni tadi terima kasih presentasinya menurut saya sudah cukup jelas tapi pasti akan selalu ada pertanyaan dari mahasiswa. Ya, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya Pak Doni Pak Reka. Yes. Iya Pak, monggo. Mungkin Bu Amita ada mau ditambahkan lagi mungkin. Oke, Bu Amida silakan jika ada yang ingin ditambahkan. Cukup biar anak-anak tanya aja biar nanti. Oke. Ya, silakan. Siapa mau bertanya, mohon kameranya dinyalakan ya. Siapa yang mau bertanya dulu? Iya, monggo. Oke, Fikri, silakan. Betul job nih. Ya. Iya. Ya, silakan Mas Fikri. Satu pertanyaan dulu ya, Pak Doni, Pak Reka, biar nggak tumpuk-tumpuk nanti. Silakan Mas Fikri, di unmute dulu. Habis nanti. Enggak, setiap pulang kan kesulitan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, siapa ini namanya? Fikri. Fikri, ya. Fikri. Kan seperti yang Pak Reka sampaikan, kalau misalnya dia dari konsentrasi Han, lalu dia magangnya di kejaksaan atau tempat yang masih berhubungan dengan hukum. Nah, kalau misalnya misalnya konsentrasi hukum internasional, tapi saya magangnya di tempat seperti PT Askrindo yang bergerak di bidang asuransi, apakah itu masih bisa diterima, Pak? Baik, cukup itu pertanyaannya? Iya, itu, Pak. Oke, terima kasih ya, Mas Fikri. Langsung dijawab aja, Pak Doni ya, biar nggak tumpuk-tumpuk ya, gitu ya. Oke, silakan Pak Reka. Sebetulnya ini jawabannya simpel sebetulnya. Boleh. Ya, boleh. Saya aja yang jawab ya. Karena Pak Reka masih sambil uji juga. Soalnya. Oke. Jadi kalau magang pribadi nih Mas Fikri ya, intinya adalah Anda mendapatkan pengalaman di dunia kerja, terus kemudian mendapatkan semacam pelatihan-pelatihan dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi memang bukan hanya tidak sesuai konsentrasi terus kemudian harus di bidang hukum, enggak apa-apa, enggak harus ya. Misalkan Anda di bank tapi di bidang di bagian akuntansinya atau apa. Kalau selama itu Anda memang mampu di bidang akuntansinya ya kan enggak semua orang bisa ya. Misalkan Anda kayak saya aja ngitung 7 tambah 6 aja kadang-kadang masih mikir lagi ya itu enggak ada masalah. Intinya magang pribadi ini adalah untuk Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman dan untuk untuk memperdalam ilmu Anda di bidang yang lain ya. Jadi tidak masalah. Boleh saja Mas Fikri ya, boleh. Ya. Baik Pak, makasih Pak Agis. Ya. Oke, terima kasih. Ini saya buka chat dulu ya. Ini saya lihat dari urutan chat dulu. Ini namamu nggak kelihatan ini. SC Alsa Indonesia Andi siapa ini? Torek ya? Silakan kalau mau bertanya. Ya, suara saya terdengar nggak Pak? Oh, terdengar. Silakan. Ya, kameranya dinyalakan ya. Oke. Udah. Siap. Ya. Terima kasih. Jadi pertama-tama mohon maaf Pak kalau namanya nggak kelihatan. Selanjutnya ke pertanyaan saya sebenarnya, jadi ini kan wacana terkait konversi KKL ini kan sudah ada dari akhir semester lalu. Nah itu begitu juga disusul dengan setelah wacana tersebut ada SK Dekan. Lalu saya mulai bertanya-tanya ke Pak Doni dan ke beberapa pegawai akademik gitu. Nah sayangnya karena saya butuh KKL untuk mendukung kelulusan saya, jadi saya ajukan juga KKL sebelum ada mekanisme konversinya, karena kan mekanisme konversinya saya tunggu dari bulan Juni. Nah, setelah itu sosialisasinya baru datang sekarang nih. Jadi SK saya keluar tiba-tiba dengan nama pembimbing Pak Alphonse dari pidana, karena saya jurusan pidana ya, gitu di bulan Juli.
Nah, sedangkan untuk dalam jangka waktu 2 bulan SK-nya, itu seharusnya sudah selesai di bulan September. Nah, karena memang untuk konversinya baru ada sekarang, jadi kan saya belum tahu nih. Pun di sini saya tanya juga ke Pak Alphonse juga belum tahu di sini mekanismenya seperti apa pada waktu SK-nya keluar di tanggal 27 Juli. Nah, saya pribadi sudah siap juga, Pak, dengan segala konversi prestasi akademik, misalnya menjadi pembicara nasional, saya juga sudah siapkan, ataupun forum-forum internasional dan nasional saya juga sudah siapkan. Tapi saya menjadi ada 2 polemik nih, kebingungan. Jadi saya harus ikutin yang mana? Ikutin yang SK nih untuk magang, yang saya juga proposal udah ada, atau saya ikutin yang prestasi non-akademik dan akademik, kayak gitu. Kenapa saya bingung nih? Karena dua-duanya ada prosedurnya dan dua-duanya bisa saya jalankan. Dan apakah saya bisa menjalankan dua-duanya nih? Saya bisa jalanin juga ini proposal KKL yang magang, karena saya pernah magang juga, atau saya juga bisa jalan sembari saya jalankan yang satu lagi agar nilainya bareng. Kan tadi Pak Doni sudah menjelaskan, kalau misalnya ada banyak kegiatan, disampaikan aja semuanya seperti itu. Nah, tapi saya takutkan ini kan beda nih prosedurnya, yang KKL magang sama KKL konversi. Prosesnya dua-duanya sama-sama konversi, tapi yang prestasi kan beda. Nah, itu bagaimana ya Pak? Kalau untuk kasus saya kayak gitu. Kalau misalnya tadi dari Pak Doni kan dilampirkan semuanya. Kalau dari saya satu pakai pembimbing, satu lagi nggak pakai pembimbing, tapi dua-duanya bisa saya lampirkan seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, Bantu jawab. Oh, oke, Bu Hamidah. Oke, Bu. Jadi gini, kalaupun saudara semua mau mengambil yang konversi, itu kan tetap harus diprogramkan di semester ini. Apakah nanti programnya KKL ataukah PPM. Nah, cuma yang jadikan permasalahan tadi adalah ada SK yang sudah keluar. Nah, tergantung saudara mau ngambil yang mana. Sudah diputuskan dahulu, misalnya kalau itu mempertahankan yang KKL karena sudah ada SK-nya, ya sudah jalan aja dengan data yang sudah ada sampai disusun laporan. Tapi kalau saudara melihat bahwa prestasi yang ada itu lebih memungkinkan untuk tidak usah repot-repot katakanlah menyusun laporan dan sebagainya, diajukan saja untuk SK-nya itu untuk dibatalkan, walaupun nanti di dalam SK-nya yang dibatalkan ya, tapi untuk yang diprogramkan di dalam KRS tetap biarkan aja, karena nanti nilai yang untuk dikonversi kan dimasukkan di dalam KKR. Ya. Baik Bu, kalau misalnya saya boleh izin pertanyaan tambahan. Ya, sedikit ya. Jadi intinya gini Mas, itu tergantung kamu sendiri. Kamu ukur sendiri, kira-kira untuk dirimu sendiri lebih menguntungkan dan memudahkan yang mana. Ya, kalau misalkan menurutmu saya tak KKL aja, siapa tahu dengan KKL saya juga bisa mendapat data tambahan untuk mengerjakan skripsi, misalkan gitu, misalkan ya silahkan dilaksanakan KKL-nya. Tapi kalau kamu kemudian merasa saya sepertinya nanti kalau KKL kesulitan tempat dan lain sebagainya, saya kesulitan keluar rumah dan lain sebagainya karena kondisinya seperti ini, terus kemudian dengan prestasi-prestasimu itu menurutmu kamu bisa mendapatkan nilai maksimal, ya sudah yang prestasinya aja. Jadi ini yang bisa menimbang kamu sendiri. Ya, sopo sih namamu ki SC Alsa? Yo ya Alsa, namamu siapa? Belum saya ganti, Andika Pak. Andika, ini kan enak. Oke. Ya. Sudah ya Mas Andika. Ada lagi? Sebenarnya ada Pak. Jadi kalau misalnya berarti kan ini kan sebenarnya SK-nya habisnya di bulan September. Jadi ini saya kalau saya mau bawa yang mau lanjutkan yang KKL dengan proposal dan laporannya, berarti saya perpanjang lewat PLT lagi gitu. Ya, betul. Oh ya udah. Oke gitu. Ya, makasih Pak Doni dan ya, kamu timbang sendiri ya, kira-kira mana yang paling ini untuk kamu sendiri ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Mas Andika. Ya. Baik, cukup untuk pertanyaannya Mas Andika ya. Cukup, saya lanjut. Oke, makasih ya Andika. Makasih, lanjut Pak sesuai urutan ini ya. Hanif Muhammad, silakan Mas Hanif Muhammad. Assalamualaikum, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini saya mau tanya Pak, kalau misalnya saya udah magang di 2 instansi, itu apakah bisa dijadikan satu laporan? Gitu aja sih. Oke, soalnya di instansinya itu per instansi saya cuma magang sebulan gitu doang Pak. Terima kasih. Ya. Pak Reka mungkin? Oh iya, saya lagi ya. Judulnya apa kalau 2 tempat berbeda? Temanya, yang penting temanya. Kalau temanya mirip,
ya enggak apa-apa kalau temanya berbeda sama sekali, misalkan satunya keuangan, satunya manajemen perusahaan gitu ya atau pidana ya lebih baik salah satu saja. Oh begitu ya Pak. Ya beda sih Pak, satu soalnya di pemerintahan, satu di law firm gitu Pak. Nah ya salah satu aja. Toh tadi kan sudah disampaikan nggak apa-apa 1 bulan pokoknya, tapi nanti di laporannya Anda laporkan mulai persiapan sampai pembuatan laporan. Seolah-olah sih ya Anda memang sudah melakukan itu 3 bulan, cuma di lapangannya cuma 1 bulan kan gitu. Ya Mas Hanif Muhammad ya. Oke, cukup ya. Bu Hamidah juga cukup buat teman-teman tambahan, Bu. Lanjut ke siapa? Mbak Leananda, silakan. Leananda Ayu. Pak Reka itu menjelaskan mengenai mekanisme. Suaranya terlalu pelan, bisa dinaikkan volumenya ya. Didekatkan coba ke mikrofon. Itu Pak, mau tanya untuk mekanismenya konversi magang mandiri bagi FH Kediri itu gimana? Soalnya kemarin itu saya kan sempat mengirimkan tabel teman-teman yang sedang dan telah melakukan magang mandiri ke Pak Reka dan Pak Doni. Nah, itu kan teman-teman kan selesai magangnya itu waktunya tuh berbeda-beda Pak. Nah, itu gimana ya Pak untuk ngurus SK-nya itu kapan bisa keluar? Soalnya ada yang sudah selesai magang mandiri dan ada yang masih sedang magang mandiri. Terima kasih Pak. Baik, ini Sinten yang mau jawab, Pak Doni atau Bu Hamidah? Ini dari FH Kediri. Ya, saya dulu enggak apa-apa. Monggo Bu. Ini karena ada kesalahan pahaman dari mahasiswanya. Jadi magang mandiri itu kan tidak dikenal sebetulnya di dalam kurikulum kita. Dia adalah ide mahasiswa untuk mencari ya pengalaman dan sebagainya. Sehingga ya kita memang memberikan surat pengantar karena kan mahasiswa ingin mencari pengetahuan atau pengalaman atau praktek yang di luar. Nah, kalaupun itu belum selesai tidak jadi masalah ketika mahasiswa mengajukan SK karena yang menjadi dasar untuk mendapatkan data dan sebagainya adalah berdasar SK itu. Kalau misalnya magang mandiri sudah selesai berarti tidak perlu lagi misalnya menambahkan waktu karena sudah cukup. Tapi kalau misalnya SK-nya lahir magang mandirinya belum selesai, nggak masalah juga. Jadi saya ulangi lagi, magang mandiri itu tidak dikenal di dalam kegiatan akademik di Fakultas Hukum. Itu adalah ide mahasiswa dalam rangka untuk menambah kegiatan dan sebagainya. Namun supaya tidak sia-sia, kebetulan juga pada masa pandemi COVID ini, magang mandiri ini bisa dipakai sebagai kalau misalnya KKL dan sebagainya yang membutuhkan data, begitu. Monggo Pak Doni. Oke, Pak Doni, ada tambahan atau sudah cukup dari Bu Hamidah? Ya, jadi Mbak Leananda ya kemarin sudah saya terima nama-namanya. Kenapa kok belum saya balas? Karena ya akan ada agenda sosialisasi ini, jadi sekalian aja sekarang di sini ini juga berlaku untuk teman-teman semuanya ya, semuanya bukan cuma teman-teman dari FH Kediri saja, tapi untuk semuanya. Jadi tetap, misalkan Anda sudah selesai, misalkan Anda masih sedang jalan, ataupun bahkan belum melakukan, tetap nanti Anda akan ada form magang mandiri yang itu harus diajukan. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan pembimbing. Jadi nanti pengerjaan laporan magang mandiri Anda itu nanti tetap akan didampingi oleh dosen pembimbing. Ya, jadi seperti itu, Mbak Leananda. Jadi ditunggu nanti habis ini kita juga akan merilis form pengajuan dosen pembimbingnya, itu nanti tinggal diisi. Pak, saya sudah selesai, apa tetap harus mengisi itu? Iya. Kenapa? Karena itu sebagai dasar untuk menentukan siapa dosen pembimbingnya. Makanya kenapa kok harus ada mengajukan proposal juga, supaya Anda bisa mendapatkan dosen pembimbing yang tepat sesuai dengan tema magang Anda. Kan kalau misalkan Anda magang keahlian A, terus pembimbingnya ternyata tidak memahami keahlian A, memahaminya keahlian D dan E dan lain sebagainya, kan nggak enak ya kan. Nanti bisa jadi nanti pada waktu proses akan ada perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Karena itu tetap harus mengajukan proposal. Pak, tapi ini sudah selesai, enggak apa-apa. Kan Anda sudah selesai kan, berarti sudah punya data-data dan dokumen-dokumennya. Ya kan, berarti kan Anda sudah bisa menentukan temanya apa yang akan saya tulis untuk magang mandiri ini nanti kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi tetap nanti akan ada formnya ya. Makanya kenapa kok kemarin tidak saya
belum saya balas karena akan ada sosialisasi ini dan nanti akan ada form untuk pengajuan pembimbingnya. Itu Mbak Leananda ya. Baik, cukup Mbak Leananda. Berarti teman-teman ini harus isi form magang mandiri dulu, baru nanti dapat SK pembimbing. Iya, betul. Pak sudah jadi jalan, kalau tidak masalah. Magangnya magang mandiri yang awal itu belum resmi, sekarang diresmikan dengan mengisi form yang ada melalui BLT. Oh iya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Muhammad Aditya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon izin bertanya mengenai 2 hal Pak, kalau diperbolehkan. Mengenai pertanyaan saya yang pertama, saya ini rencananya mau mengajukan 2 kegiatan sebagai pengganti KKL saya kemarin. Yang pertama magang mandiri, kemudian yang kedua bekerja Pak. Pertanyaan saya yang pertama, jadi saya untuk saat ini sampai hingga hari ini saya masih magang di PN Bangil Pak. Nah, PN Bangil ini sendiri pada bulan September itu mendapatkan tanda kutip musibah, beberapa pegawainya terinfeksi virus COVID sehingga harus ada lockdown yang mengakibatkan saya dan beberapa teman saya yang magang di sini ini dirumahkan sementara. Untuk pertanyaan saya yang pertama, selama 2 minggu ini kan saya kosong Pak kegiatannya, walaupun di situ saya tanya pembina di sini ini masih dihitung WFH. Namun sejujurnya saya di rumah ya cuma lihat SIPP aja, nggak ada kegiatan lain Pak. Nah ini apakah saya harus menambah durasi saya 2 minggu lagi atau dicukupkan aja Pak? Untuk pertanyaan yang kedua mengenai kegiatan bekerja saya ini, saya sebelum ada COVID itu juga alhamdulillah sudah mulai bekerja. Kemudian setelah ada COVID ini, pekerjaan saya ini terkendala Pak. Jadi volume pekerjaan saya lebih berkurang. Nah yang saya tanyakan ini kegiatan bekerja ini dihitungnya hitungan jam seperti kegiatan lain yang seperti membuat video atau membuat gagasan tertulis atau apa itu, atau hitungan hari? Cukup Pak, terima kasih. Oh, sinten Pak Reka? Belum Pak Reka? Sudah selesai ujinya? Oh, kayaknya belum Pak Doni. Pak Doni lagi. Ya, Mas Muhammad Aditya ya. Jadi gini aja. Ini saran ya. Kalau memang di PN-nya itu tadi ternyata Anda masih dihitung WFH dan itu dihitung Anda aktif masih magang, ya misalkan dengan WFH-nya Anda itu masih dihitung aktif oleh masih magang, ya sudah dianggap aja Anda masih magang. Paham maksud saya ya? Paham Pak, paham Pak. Ya wis gini loh, Anda magang di PN. Terus kemudian ternyata PN-nya meminta semuanya WFH, apapun alasannya ya, entah itu ada yang terinfeksi COVID atau kebanjiran atau ada gempa bumi, pokoknya membuat kegiatan bekerjanya itu dialihkan ke WFH. Kalau selama Anda WFH pun ini statusnya masih masih dalam status magang di PN, jadi PN ini masih menstatuskan Anda sebagai mahasiswa magang, meskipun Anda WFH dan Anda tidak diberi pekerjaan apa-apa, ya sudah itu masih masuk di durasi magang itu tadi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya wis biarkan saja selama mereka nantinya mau mengeluarkan surat keterangan bahwa Anda pernah magang, ya tidak apa-apa. Ya, gitu Mas Muhammad Aditya. Kalau yang masalah bekerja bagaimana? Apakah hitungannya jam atau hari? Itu juga sudah ada. Hitungannya sebetulnya selama 3 bulan, tetapi kemudian ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, gitu ya boleh saja misalkan Anda masih 1 bulan atau 2 bulan tapi dibuatkan laporannya juga tidak masalah. Pak, apakah lebih baik saya ajukan dua-duanya? Kalau misalkan Anda magangnya masih bisa diajukan, ya sama seperti pertanyaannya siapa tadi, Mas Andika tadi, Anda ukur kira-kira mana yang lebih memudahkan untuk Anda sendiri. Jadi seperti itu ya. Itu juga sama, dulu pernah ada mahasiswa yang tanya ke saya, Pak saya mau magang mandiri, tapi kebetulan perusahaannya punya ayah saya sendiri. Lah kayak yang seperti itu tidak usah ditanyakan ke saya ya sudahlah dia sendiri gitu loh ya, kira-kira sendiri walaupun perusahaannya ayahnya, perusahaannya omnya
ya pokoknya ada bukti-bukti yang kita minta lah, sudahlah gitulah ya. Termasuk pertanyaan, jangan terlalu khawatir dengan Pak saya ini enggak ngapa-ngapain di rumah Pak, enggak bekerja sebetulnya saya ini, tapi status Anda masih magang di mana tadi PN ya, PN apa kejaksaan tadi lupa saya, di PN ya, ya sudah gitu loh, ya sudah ya, tetap selama Anda masih dianggap aktif oleh PN-nya dan nanti PN-nya mau mengeluarkan surat keterangan, ya sudah gitu loh ya. Itu kalau saya ya, Mas Muhammad Aditya ya. Oke, kita ya cukup. Ya WFH itu bukan cuti Mas Adit. Jadi mungkin ada kesana Pak Doni ini ya WFH. Cuman ya artinya itu bukan work from home ya, bukan ya, tetap bekerja itu. Bukan liburan ya, bukan liburan WFH. Oke, cukup ya. Ini pertanyaannya banyak banget, mudah-mudahan waktu Pak, kita terima kasih Pak. Nutut ya, mudah-mudahan waktu kita nutut. Ini tidak ada maksud sabotase, tapi memang kita dibatasi oleh waktu karena Zoom kita kan juga mau digunakan untuk kuliah ya. Selanjutnya ini Mas Izur, monggo silakan Mas Izur. Iya Pak, singkat saja Pak ya, pertanyaan saya cuma 2. Jadi yang pertama itu Pak, ya yang poin terakhir kegiatan yang terbaru ditambahin itu Pak, sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan Pak, ini apakah bisa berlaku untuk mahasiswa yang baru atau istilahnya masih menjabat sekarang ini Pak? Jadi memang kan ada beberapa yang mahasiswa yang angkatan 17 yang masih tetap berjalan di lembaga ini. Terus yang kedua tentang poin ke-15 Pak, kegiatan video edukasi ini, itu kan mungkin ya ada beberapa mahasiswa yang hitungannya ada ya, menurut saya juga saya belum tahu Pak, itu apakah tetap harus dikonversi 3 bulan kah? Karena pun ya mungkin pembuatannya bisa aja kurang dari 3 bulan Pak. Dan apakah bisa itu dilakukan dengan lebih dari 1 mahasiswa Pak? Istilahnya kelompok. Itu aja Pak. Makasih. Oke, meskipun tadi saya sampaikan Pak Doni ya, nggak apa-apa diulangi lagi Pak Doni ya. Sama durasi video tadi ya. Ya, saya ulang lagi ya biar nggak ada yang tanya lagi. Semuanya itu 22 hari kecuali magang dan bekerja 3 bulan. Ya. Jadi yang 3 bulan itu cuma yang magang dan bekerja ya. Nanti jangan ada yang tanya gitu lagi ya. Ya, magang dan bekerjanya saja. Yang lain-lainnya itu tetap 22 hari. Ya, bulan. Ya, seperti itu Mas Izur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pengurus yang belum selesai apakah sudah boleh diajukan. Kalau di panduan itu dasar yang diminta, yang kami minta untuk diajukan supaya Anda bisa menjadikan itu konversi adalah SK pengangkatan oleh dekan. Kan ada kan ya, itu kan tiap habis diangkat kan dikumpulkan di auditorium ya, itu kan ada dapat SK-nya. Boleh. Pak, masa jabatan saya belum selesai. Kalau SK-nya ada ya enggak apa-apa ya. Kan ya memang sekarang yang sedang aktif di BEM, DSM itu memang kebanyakan angkatan 2017 ya. Angkatan 2017 yang memang mestinya sekarang mengajukan ini. Enggak apa-apa Mas Izur ya. Pokoknya pengurus harian ya. Pokoknya pengurus harian dan namanya ada di SK, silahkan. Ya. Terus yang video. Pak, boleh enggak saya kerjakan secara berkelompok? Anda mau kerjakan secara berkelompok boleh, tapi pengajuannya cuma atas nama 1 mahasiswa. Misalkan kita bikin saya, Mas Izur, Pak Agis bertiga, ya bikin supaya ada pemerannya. Jadi kita bertiga mengerjakan nih, saya, Pak Agis sama Mas Izur. Boleh 1 video itu dikerjakan lebih dari 1 mahasiswa boleh, tapi pengajuannya hanya untuk 1 tema, hanya untuk 1 mahasiswa. Bisa dipahami. Jadi kalau ada 3 mahasiswa yang mengerjakan, maka yang harus dikumpulkan adalah 3 video dengan tema-tema yang berbeda. Atas nama mahasiswa yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan 3, tadi saya, Pak Agis, dan Mas Izur, berarti 1 video, misalkan pemerannya Pak Agis dan Mas Izur. Ya, yang mengumpulkan atas nama saya karena saya yang memberikan di penutup saya yang memberikan kultumnya, saya yang memberikan materinya. Jadi ini atas nama saya, pemerannya Pak Agis dan Mas Izur. Terus nanti video kedua yang mengumpulkan Pak Agis, pemerannya Mas Izur dan saya dengan tema yang berbeda dengan yang saya kumpulkan tadi. Terus video yang ketiga ganti pemerannya saya dan Pak Agis yang mengumpulkan Mas Izur. Boleh, tapi sekali lagi misalkan itu dikerjakan oleh 5 mahasiswa, maka berarti ada 5 video dengan 5 tema yang dikumpulkan. Jadi masing-masing tetap hanya boleh mengumpulkan 1 tema.
Bukan berarti satu kelompok itu boleh mengajukan cuma satu tema. Nah, kalau itu tidak bisa. Jadi tetap penilaiannya nanti penilaian terhadap individu yang mengajukan. Bisa dipahami, Mas Isur? Paham, Pak. Baik. Oke. Ya, untuk yang lain juga ya, pertanyaannya udah diulang-ulang, Rek. Ya. Jangan ada redundant pertanyaan ya. Mohon ini juga diperhatikan. Waktu kita mepet ini sampai jam 3 karena nanti Zoom ini juga dipakai untuk kuliah. Kita lanjut ini langsung aja. Ian Timan Cornelis, silakan. Mas Ian Timan Cornelis, masih ada enggak? Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak, sebelumnya kalau di prestasi itu kan, Pak, ada ketentuannya bahwa surat tugasnya harus dari dekan fakultas hukum. Sebentar, sama nyalakan 2 device tadi. Iya, 1 device mau kelas, Pak. Oh gitu. Agak saya... Ya. Oke, ya saya lanjut. Sudah, Pak. Di dalam prestasi itu dituliskan bahwa surat tugasnya harus dari dekan fakultas atau bagian kemahasiswaan. Jika kalau surat tugasnya dari rektorat, apakah bisa, Pak? Bisa ya, Pak. Bisa. Oke, Pak. Itu saja. Itu saja. Ya, boleh. Rektorat boleh. Boleh. Mbak Sikrina, ya silakan. Sikrina Preti. Ya, boleh, Pak. Mas Yantiman, boleh. Iya, Pak. Jadi saya pengen tanya, saya kan sudah menyelesaikan magang di perusahaan. Nah, saya itu diwajibkan oleh perusahaannya untuk menyetor laporan magang saya, dan itu laporan magangnya itu sebagai syarat supaya perusahaannya itu bisa ngeluarin surat keterangan magang bahwa saya telah selesai menyelesaikan magang di perusahaan itu. Sementara kan kalau untuk mengerjakan laporan yang buat konversi nilai ini kan mungkin dokumen-dokumen pendukungnya itu butuh semacam surat keterangan magang gitu ya, Pak. Nah, kira-kira gimana ya, Pak? Soalnya saya juga dikasih deadline gitu, Pak, dari perusahaannya harus mengumpulkan 2 minggu setelah selesai magang. Gitu, Pak. Ya, udah selesaikan ya, Pak Denny, silakan. Gini aja, segera, nanti kan ini sudah selesai, insya Allah besok, ya paling besok atau paling lambat Senin, itu form pengajuan untuk dosen pembimbing magang mandiri itu sudah kita upload, segera diajukan aja. Ya, segera diajukan aja. Paling tidak Anda sudah punya pembimbing, nanti laporannya dikerjakan dulu. Ya, enggak apa-apa, laporannya dikerjakan dulu untuk sementara laporan ke instansinya. Ya, jadi nanti laporan final yang dikumpulkan yang akan disetujui oleh dosen pembimbing itu baru sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen itu tadi. Ya, bisa dipahami. Pak, berarti Pak kan yang yang di laporannya itu kan biasanya ada tanda tangan dari pembimbing yang di instansinya, terus dosen pembimbing, Kadep sama dekan. Nah, itu kira-kira boleh nggak ya, Pak, minta tanda tangannya itu? Sementara kan untuk yang final buat ke fakultasnya setelah dikumpulkan ke instansinya. Kalau menurut saya mungkin nanti bisa mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Wadek 1. Kalau menurut saya gini, buat aja dulu laporannya, yang tanda tangan nggak usah semuanya dulu. Ini menurut saya ya. Misalkan yang tanda tangan cukup dosen pembimbingnya dulu sementara, atau misalkan ditambahkan dari misalkan nanti dibantu oleh pimpinan instansi, bisa jadi dekan atau yang lain sementara untuk syarat. Mungkin boleh untuk sementara. Mungkin boleh ya. Monggo Bu Hamida, monggo. Karena gini, pengetahuan saya tiap lembaga itu beda-beda, kadang minta, kadang enggak dan sebagainya. Dan saya juga nggak yakin juga apakah yang laporannya itu harus sama seperti laporan yang diminta dengan standar yang di Fakultas Hukum Brawijaya. Kalau di sini kan harus ada tanda tangan dari pembimbing, dari jurusan mungkin, dari dekan. Jadi ya disampaikan saja laporan buatan sendiri dan diketahui oleh pimpinan kantor sana. Kecuali kalau mereka minta yang lebih detail ya disampaikan bahwa yang detail itu kalau kita sudah ada keterangan bahwa ya sama seperti saudara menyampaikan ke kami, syaratnya adalah gini untuk disampaikan aja di sana. Tapi kalaupun paksa misalnya itu ya bisa minta tangan Pak Reka, jurusan untuk Pak Doni sebagai ini. Ya, cukup ya Pak, jelas ya. Oke, terima kasih Bu Hamidah. Ya, lanjut ke Mbak Gebri ya. Mbak Gebri Alandia, silakan. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau tanya Pak terkait
nilai konversi yang untuk memilih jenis kegiatan yang akan dimasukkan di form tadi yang di web. Karena kegiatan yang saya ikuti ini kan termasuk kegiatan promosi pariwisata dan juga budaya di Belanda. Namun permasalahannya di sini saya tidak membawa nama Fakultas Hukum ataupun nama Universitas Brawijaya, Pak. Nah, itu termasuk kegiatan pertukaran pelajar atau prestasi non-akademik internasional ataukah pengabdian sebagai duta daerah, Pak? Terima kasih. Oke, monggo. Kegiatan internasional atas nama pribadi, Mbak. Gini, Mbak. Kalau duta daerah itu kan seperti Abang None, seperti itu, ya. Atau seperti duta pariwisata atau duta pajak, itu duta daerah. Yang tentunya ada proses seleksi dan ada proses penugasan yang mengeluarkan atau yang menetapkan Anda sebagai duta untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang diminta oleh instansi yang sudah menetapkan Anda sebagai duta. Itu kalau duta daerah. Nah, pada saat Anda melakukan kegiatan ini kemana tadi? Belgia. Kemana tadi? Belgia, Belanda, dan lain sebagainya itu. Itu apakah Anda itu ditunjuk sebagai duta daerah atau Anda hanya diminta untuk promosi atau bagaimana? Ya, saya rasa itu tetap ya apa ya apa? Halo. Enggak dulu. Ya apa? Oh, Bapak dulu. Ya apa enggak? Yang kamu lakukan itu apa? Ya, berangkat atas nama duta daerah, Pak. Ini dinaungi oleh duta. Oh, berarti diambil yang dutanya bukan yang... Enggak, maksudnya ini kegiatan yang tadi internasional itu termasuk pelatihan atau prestasi non-akademik. Lah, yang kamu lakukan di sana apa? Mendapatkan pelatihan, apa mempromosikan daerah sebagai duta daerah? Apa yang kamu lakukan? Kalau lebih banyak pelatihannya, ya masuknya ke pelatihan. Ya, bisa dipahami. Kalau yang kamu lakukan di sana lebih banyak pelatihannya, ya berarti masuknya ke pelatihan. Kalau yang kamu lakukan di sana adalah sebagai duta daerah yang ditunjuk oleh Kota Malang, misalkan sebagai duta wisata Kota Malang, ya berarti sebagai duta wisata. Tapi kalau tidak ditunjuk sebagai duta wisata, tapi misalkan kamu ditunjuk oleh Kota Malang, Mbak, kamu ikut pelatihan di Belanda. Nanti ilmu-ilmumu kamu tularkan ke kita sebagai sebagai bahan acuan untuk kita mengembangkan kota seperti itu, ya berarti itu masuknya di pelatihan. Pak, saya tidak bawa nama fakultas, ya sebetulnya duta daerah juga tidak bawa nama fakultas, ya yang dibawa adalah nama kota. Jadi ya menurut saya sih tidak apa-apa, Gitu, Mbak, ya. Oke, saya lanjut ke Pak Aki, saya minta izin. Okay. Saya minta izin untuk menjawab satu pertanyaan di kolom chat. Sekarang magang, tapi mengajukan konversinya semester depan karena semester ini belum memprogramkan di KRS, tidak apa-apa ya. Kamu ajukan sekarang pun tidak apa-apa, cuma nilainya nunggu nanti waktu kamu sudah memprogramkan. Ya, jadi misalkan semester ini kamu sudah mau memprogramkan beberapa kegiatan karena sudah ada, tapi belum dimasukkan di KRS, ya berarti kamu nunggu nilainya tidak keluar semester ini, nilainya nunggu di semester depan waktu kamu sudah memprogramkan. Ya, saya rasa itu saja Pak Agis yang saya jawab di kolom komentar. Oke, lanjut ke ini. Mas Ahmad Pakai udah siap dari tadi. Monggo silakan. Halo Pak. Yuk, silakan. Yuk. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin bertanya tentang jenis kegiatannya karena saya tuh mengikuti. Jadi ini kayak pengabdian untuk masyarakat, saya kayak memberikan informasi kepada masyarakat gitu, kayak bikin buklet kayak gitu. Nah, itu jenis kegiatannya pengabdian masyarakat atau magang pribadi ya Pak? Kamu masuknya, jadi kamu melakukan kegiatan di masyarakat, kamu ikut membantu bikin buklet, membantu bersih-bersih lingkungan, mengajar ngaji di desa, dan lain sebagainya, itu nanti masuknya ke kegiatan relawan. Kegiatan relawan berarti? Ya, di situ ada kegiatan relawan, tapi jangan lupa kamu harus mendapatkan
surat keterangan dari, kalau kamu di desa misalkan harus mendapatkan surat keterangan dari desa bahwa memang kamu melakukan kegiatan relawan itu tadi. Jangan lupa foto-fotonya, ya. Jadi saya tuh jadi saya disuruh buat kayak buklet itu kalau dari penjelasan dari pihak kampus pusat ya, berjalan langsung. Saya suruh buat buklet, nanti saya sosialisasiin sendiri, Pak. Terserah saya mau di mana gitu. Kayak Iya, saya paham maksudnya. Iya, itu masuknya di kegiatan relawan. Kamu ini yang menugaskan dirimu sendiri apa ikut instansi? Jadi ada pilihan gitu loh Pak dari kampus. Kayak pilih ketahanan informasi dan lain-lain gitu. Ada beberapa. Ini yang mengadakan universitas. Iya. Iya, Pak. Yang mengadakan universitas. Jenis kegiatannya Anda diminta untuk membuat buklet dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Iya. Anda dapat nilai enggak dari universitas? Nanti ada dosen pembimbing itu katanya Pak dari universitasnya langsung. Brawijaya toh, Universitas Brawijaya toh. Nah, dapat nilai dari dosen pembimbing. Iya, Pak. Ya sudah, enggak usah dibingungkan konversi. Kalau kegiatan-kegiatan resmi yang dilakukan diselenggarakan oleh universitas, ada dosen pembimbingnya dan ada nilainya, mohon maaf, itu nanti bisa langsung diadopsi ke nilai ini nanti. Yo, jadi misalkan seperti tadi saya ungkapkan di awal ada KKNT. KKNT itu hanya menyelenggarakan universitas, ya kan? Ada dosen pembimbingnya, ada nilainya yang ngasih universitas. Nah, kalau yang seperti itu nanti bisa langsung diadopsi jadi nilaimu. Tapi sebelumnya saya memprogramkannya itu PKL, Pak. Ora popo, namanya juga konversi. Ya, namanya konversi itu kan ya disesuaikan aja nanti. Kalau kamu memprogramkan PKL sama PKM, di pilihannya itu kan ada yang enggak kayak prestasi akademik, non akademik itu kan ya bukan PKL ya bukan PKM. Tapi karena ini judulnya konversi, diubah menjadi nilai PKL atau PKM ya tetap bisa nanti. Tetap bisa ya. Tapi ada persyaratan berkas dari fakultas untuk universitasnya atau sebaliknya kayak gitu, Pak? Yolah ya Mas, kayak KKNT ya sudah enggak saya mintai berkas lagi, jadi tinggal nilainya aja. Ya wes. Masih Pak. Lanjut ke Sahreza. Assalamualaikum Pak. Salam. Izin masuk ya Pak. Saya ingin bertanya Pak terkait untuk konversi nilai ini, semisal pada poin yang sama, semisal relawan Pak, kan ada beberapa kegiatan yang saya ikuti Pak. Itu atau hanya satu aja Pak yang dimasukkan ke konversinya Pak. Terus apakah ada dari beberapa pilihan seperti mengikuti volunteer, terus bekerja, magang mandiri, itu apakah bobotnya sama atau berbeda Pak? Terima kasih, itu aja Pak. Oh iya Pak, maaf, ada satu lagi Pak. Apalagi? Pak, kan di poin yang tentang bekerja itu kan menyantum laporan bekerja Pak. Jadi semisal saya mengikuti suatu tempat bekerja, contohnya lembaga bantuan hukum, itu kan kami kerjanya kelompok Pak. Apakah proposal saya dengan teman saya itu boleh sama Pak? Laporannya boleh sama apa tidak Pak? Soalnya kan kami mengerjakannya secara tim gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau misalkan kamu ikut kegiatan relawan di beberapa lembaga sekaligus, cuma semuanya relawan, sama-sama jadi relawan, ya enggak apa-apa, masukkan semua. Pokoknya lembaganya beda. Ya, itu yang pertama. Terus tadi apalagi tadi, aduh sampai lupa saya. Bekerja di tim LBH ya, teman-temanmu itu apakah sama-sama mahasiswa Fakultas Hukum atau tidak? Coba kamu lihat di laporan bekerja itu tentunya ada, kalau kamu baca ya, memang belum baca ya, nanti di-share ya, nanti bisa kamu baca bahwa di situ ada kekhasan yang ada laporan yang intinya itu adalah kekhasan yang dialami oleh satu orang bisa jadi tidak dialami oleh orang yang lainnya.
Bisa jadi ada kesulitan-kesulitan yang kamu alami tapi tidak dialami oleh teman yang lainnya dan lain sebagainya. Kan itu juga sudah ada perbedaannya, sudah nanti di laporan kan pasti ada bedanya itu ya. Jadi pasti ada perbedaan kekhasan. Oleh kamu plek saat titik komane, waduh ya jangan bikin sendiri-sendiri ya, tetap bikin sendiri-sendiri. Meskipun satu kelompok itu kan pada waktu bikin laporan itu kan mestinya beda. Ya lek podo plek sak titik komane, sak tanda serune sampai halamannya sama, wah kalau itu ya enggak boleh kalau itu ya. Jadi tetap bikin sendiri-sendiri dengan gaya penulisannya masing-masing karena gaya penulisan setiap orang itu pasti beda. Saya dan Pak Agi sama-sama hukum internasional. Kalau waktunya bikin penelitian, waktunya bikin jurnal ya pasti beda gaya penulisannya. Ya jadi seperti itu, Mas. Jelas ya, Pak Reza. Baik Pak, terima kasih. Oke, yuk semoga lancar. Umi, silakan. Ini banyak pertanyaan karena memang panduannya belum dibagi Pak Doni ya. Barangkali kalau panduannya sudah di-share, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Anda sudah bisa ditemukan di situ gitu. Maaf Pak, tidak jadi, pertanyaannya sudah dijawab. Oh bagus, ini bagus. Jadi kalau ada yang merasa pertanyaannya sama, jangan diulang lagi ya. Pak, terima kasih. Yuk, Glenn. Ayo, kalau mau tanya Glenn. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya wes, gagah wes. Oke, enggak. Pak. Ini Glenn dulu ya. Dipanggil kok kamu kemana? Kamar mandi ya kamu? Enggak Pak, barusan lagi ambil mic-nya Pak. Ya. Pak, jadi saya izin bertanya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait saya kan dalam kuliah itu kan tidak ada prestasi akademis maupun non akademis ya Pak ya. Nah, kemudian tuh maka dari itu saya melakukan magang pribadi yang waktu itu magang pribadi cuma diberikan waktu kesempatan tuh 1 bulan saja Pak karena satu dan lain hal. Lalu saya barusan dengar dari Pak Reka terkait bahwa karena kondisi seperti ini maka magang 1 bulan itu bisa diperbolehkan dengan memperhatikan 3 tahap ya Pak ya. 3 tahap yang tadi yang ada pengajuan segala macam. Nah, yang ingin saya tanyakan dari apakah ada perbedaan bobot nilai dari mahasiswa yang mengajukan magang mandiri yang benar-benar 1 bulan dan mahasiswa yang mengajukan magang benar-benar 3 bulan gitu Pak. Apakah ada perbedaan bobot nilainya? Nah, ini sebenarnya dijawab dulu, baru ntar saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Terima kasih. Jadi ngetes berarti ini, kamu ngetes saya berarti ini ya. Jadi untuk kegiatan magang itu nanti hak yang memberikan nilai adalah dosen pembimbingnya masing-masing. Ya. Jadi yang memberikan nilai terhadap kegiatan magang, kegiatan yang dengan dosen pembimbing itu adalah dosen pembimbingnya masing-masing. Bukan tim penilai. Jadi semua kegiatan itu tadi dinilai oleh tim penilai kecuali yang ada dosen pembimbingnya. Ya, jadi apakah bobotnya bisa berbeda atau sama? Ya tergantung kamu nanti bisa memenuhi keinginan dosen pembimbingmu apa tidak. Kalau misalkan dosen pembimbingmu minta nulis ini, terus kamu bisa memenuhi gini, oh siap bisa, saya bisa cari dokumennya, saya bisa bikin laporannya bagus dan lain sebagainya. Ya bisa jadi kamu akan mendapatkan nilai A. Nah, jadi seperti itu Mas ya. Jadi tidak usah membingungkan itu nanti tergantung kepada dosen pembimbingnya masing-masing. Baik Pak, buat pertanyaan terakhir Pak terkait ini Pak, saya baru kemarin lihat ada panduannya, kemarin sempat tersebar di grup juga terkait panduan konversinya itu, saya membaca ada yang menjadi moderator seminar atau menjadi pembicara seminar dan sebagainya. Namun apa bisa kalau misalnya saya menjadi ketua dari acara tersebut, itu bisa nggak sih Pak kalau dikonversikan begitu Pak? Ketua dari acara seminar? Iya Pak, simposium. Nggak bisa, ya, tidak bisa. Di panduannya tidak ada ya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak itu saja. Oke, yes Mas Gagah. Ya Pak. Yuk. Nyun sewu Pak. Monggo. Saya pengen bertanya, ini kan saya pastor handphone Pak di Blitar. Nah, ini laporan yang saya sertakan itu apa aja Pak? Misal laporan transfer, bukti pembukuan dan lain itu apa aja Pak? Terus yang kedua ini kan toko saya kan buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam kalau nggak jam 10. Tapi di sela-selanya itu saya gantian Pak sama teman saya. Yang siang ada sendiri, nanti kadang sore saya. Nah itu dihitung saya sendiri atau full toko itu buka Pak? Terima kasih. Gini loh Mas, pokoknya kamu kerja kan? Iya Pak. Ya, ya sudah kerja. Kamu bisa membuktikan udah Pak Doni ya? Ya pokoknya kamu memang kerja, terus tempatmu kerja mau mengeluarkan surat keterangan bahwa kamu memang kerja di situ. Ya sudah. Wis ora usah sampai dihitung menit-menit. Pak saya jam 10 ke kamar mandi, Pak saya jam 12 sholat duhur. Wis pokoknya Pak, kamu kerja di situ.
Ya, ini usaha saya sendiri, Pak. Oh, apalagi wirausaha. Ya, wirausahamu sendiri ya pakai laporan wirausaha. Malah bagus itu. Sip itu malah. Oke, Pak. Berarti pembukuan keluar masuk sama apa cuannya juga dihitung, Pak. Maksudnya. Ini kalau saya tahu cuannya saya minta bagian nanti. Oh, enggak, Pak. Mungkin dari ini ya, mungkin Bu Dr. Siti Hamidah mungkin untuk laporan kewirausahaan ini apakah ada hal-hal khusus yang harus di ini atau bagaimana Bu, mohon petunjuk. Iya, terima kasih. Jadi gini, magang dengan bekerja itu ada perbedaan, terutama kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu kan fokusnya itu sebetulnya agar mahasiswa itu punya pengalaman di bidang bekerja mandiri begitu. Nah, sehingga laporannya itu bisa dibuat seperti laporan ketika kuliah kewirausahaan. Jadi mulai dari menjelaskan lokasi produknya apa, barang atau jasa, bentuk badan hukumnya, produknya seperti apa, bagaimana proses bisnisnya, mulai dari pembuatan bahannya, kemudian marketingnya, siapa pangsa pasarnya, kendala yang dihadapi, strateginya ketika menghadapi kendala, prospek kedepannya mau melakukan apa. Nah, itu semua dimasukkan untuk membuat itu. Karena kan lalu brosur-brosur kalau ada, kemudian contoh foto apa namanya produknya. Mungkin kalau sudah punya apa ya surat izin usaha perdagangan SIUP misalnya bisa dimasukkan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis ini bisa. Terutama kalau milik sendiri kan lebih banyak dokumen yang bisa ditampilkan. Kalau bekerja di tempat orang lain pun bisa, misalnya mewawancarai, mengamati seperti observasi gitu sampai ya wawancara dengan pihak yang memiliki usaha itu. Jadi disesuaikan aja. Jadi gini, ini sebenarnya kaidah umum ya. Jangan bertanya sesuatu yang mempersulit saudara, intinya gitu. Jadi sebenarnya dari yang dijelaskan Pak Doni itu sudah sangat jelas dan sangat ya umum begitu. Ketika ada yang bertanya dan itu mempersulit, dikhawatirkan nanti juga mempersulit pihak yang lain. Gitu. Ya. Oke, Bu. Oke, matur suwun Bu Hamidah. Jelas Mas Gagah ya tadi. Sampun Pak, matur nuwun sangat. Nggih, sami-sami. Lanjut nggih, ini Bu Hamidah. Siapa? Nugroho, silakan. Izin Pak, sudah dijawab Pak. Oke, baik, terima kasih. Hisam. Ya, misi Pak. Pak, itu yang di bagian Bapak waktu presensi itu soal laporan itu, apa namanya, laporan, sebentar. Laporan kegiatan itu dapat dari mana ya Pak? Nanti diupload Mas ya, nanti surat edaran dekan, buku panduannya yang fix, yang terbaru, yang sudah paling fix, sama form-form yang harus di-download nanti kita upload semua. Ya, sabar ya. Paling lambat besok atau Senin lah kita upload semua, termasuk rekaman ini nanti akan diupload di YouTube. Jadi kalau ada yang datangnya terlambat, pertanyaannya tadi sudah ditanyakan, silakan ditonton di YouTube-nya Fakultas Hukum. Ya, sabar, tenang. Iya. Memang kita sosialisasi dulu, baru kemudian akan kita upload semuanya. Oke, Pak, sama yang kedua saya cuma. Ya, masih sama ya. Ya Pak, saya ini mau konfirmasi nih. Jadi untuk yang magang mandiri itu SK-nya berbeda ya Pak, SK pembimbingnya? Beda. Maksudmu beda apa? Iya kan kata Bapak nanti ada sendiri lagi SK pembimbing buat magang mandiri. Ada, nanti khusus pengajuannya khusus magang mandiri. Oh, baik. Karena selama ini yang keluar kan hanya surat izin ini aja ya, surat izin untuk magang mandiri aja. Yang selama ini diminta mahasiswa. Betul. Belum resmi. Nanti akan ada Mas ya, akan diupload juga itu nanti pengajuan dosen pembimbing magang mandirinya ya. Iya Pak, habisnya yang di website masih pembimbing KKL gitu. Iya, oke, paham. Ya, masih Pak. Sama-sama. Ya, cukup. Apa nih, Yuwan, silakan Mas Yuwan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait konversi sertifikat prestasi akademik yang harus melampirkan surat tugas Pak. Nah, apakah sifat melampirkan surat tugas ini bersifat wajib ya Pak? Soalnya problemnya gini Pak,
terkait lomba-lomba yang sudah kita laksanakan pada awal tahun 2019 ataupun akhir 2019, kita tidak menyimpan file ataupun kopi dari surat tugas tersebut, Pak. Itu bagaimana, Pak, solusinya nanti? Solusinya itu nanti gimana apabila surat tugasnya itu tidak menyimpan lagi? Apakah kita meminta salinannya ke pihak PLT atau gimana? Terus kemudian terkait prestasi-prestasi yang merupakan hasil dari kompetisi yang sifatnya adalah online di masa pandemi ini, yang notabene itu tidak menggunakan surat tugas dari fakultas, itu nanti bagaimana ya Pak? Apakah cukup dilampirkan sertifikatnya saja ataupun harus tetap mengurus surat tugas? Terus kemudian yang terakhir terkait dokumentasi foto-foto lomba yang bersifat online itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan kita juga mekanisme lombanya hanya mengirim file terus pengumuman lewat official account ataupun penganugerahan lewat YouTube dan lain sebagainya. Jadi gitu sih Pak, terima kasih. Ya, untuk surat tugas yang sudah hilang tapi dulu pernah ada, saya rasa masih bisa diminta salinannya di bagian kemahasiswaan. Ya, karena pasti ada itu salinannya. Itu kalau yang kata Mas Juan Maulana tadi sudah dilaksanakan 2019 dan surat tugasnya keterisut dan lain sebagainya. Saya yakin kopinya masih punya, bagian kemahasiswaan saya yakin masih punya kopinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau selama ini kami melakukannya online tapi tidak ada surat tugasnya. Kalau ini saya juga agak bingung sebetulnya, tapi menurut saya sih enggak apa-apa, ya. Yang penting kan ada bukti-bukti sertifikat atau yang lainnya. Terus yang ketiga, Pak, saya melakukannya online dan penganugerahannya lewat YouTube dan lain sebagainya. Saya yakin Anda pasti mendokumentasikan itu. Pasti Anda pernah mendokumentasikan itu meskipun seperti kemarin yang saya lihat MCC kalau tidak salah kemarin ya, kan itu kan juga lewat YouTube. Terus karena waktu pengumuman sempat direkam di IG Live dan lain sebagainya, pengumuman juara 1 Fakultas Hukum, keluar logonya Fakultas Hukum yang di mana di YouTube atau apa yang digunakan pada itu kan pasti pernah direkam kan. Ya itu aja digunakan sebagai bukti dokumentasi bahwa memang teman-teman ini memang juara. Itu terus sertifikat kan pasti ada. Terus kalau penugasan dilaksanakan secara online kan penugasannya pasti ada medianya kan, teman-teman juga pasti sempat lah nge-save atau screenshot atau apa. Ya sudah pakai itu aja. Ya, Mas Juan Maulana ya. Baik Pak, berarti terkait lomba online tidak perlu melampirkan surat tugas ya Pak? Kalau memang pada waktu itu ikutnya, ya. Gunakan saja dokumentasi pada waktu proses lombanya. Ya, misalkan lombanya itu legislatif drafting, pada waktu itu kirim email atau apa ya, dokumennya itu aja sertakan. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, kita masih punya 15 menit lagi ya Pak Doni. Tidak apa-apa ya, kita lanjut ya. Yo, Mas Denny Fakih. Iya Pak. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Ini kan saya kemarin bersama kepala desa di daerah saya ngadain seperti pembagian sembako dan disinfektan gitu Pak. Apakah itu tapi dilakukannya cuma dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu dilakukannya 4 kali. Terus nanti yang diisi itu 1 bulan itu saja atau 3 bulan ya Pak? Terus itu termasuk kegiatan pengabdian masyarakat atau tim relawan? Karena dari saya juga memberikan donasi kepada masyarakat di sana. Oke. Ini satu yang perlu digarisbawahi sekali lagi, aduh. Yang 3 bulan itu cuma magang sama bekerja. Wis titik ya, yang lainnya itu enggak sampai 3 bulan ya, masuk kudu tak bolan-balen ya. Ya. Terus habis itu kamu melakukan donasi dan lain sebagainya. Jadi gini, intinya adalah ada pada edukasinya. Ya, itu yang saya tekankan juga. Ada beberapa teman yang tanya, Pak, kalau saya bagi-bagi sembako di jalan, apakah itu juga termasuk? Lek bagi-bagi sembako toh itu tidak termasuk. Ya, itulah sama dengan kasarnya ya, sama dengan saya beli nilai. Saya misalkan punya uang, saya beli beras 100 kilo, terus saya bagi-bagikan di jalan. Itu enggak bisa. Harus ada nilai edukasinya. Ya, jadi misalkan pada waktu Mas ini sama kepala desa melakukan kegiatan itu, ya tunjukkan nilai
edukasinya, misalkan sambil membagi desinfektan, Mas ini juga sembari mengingatkan, Bu, Pak, jangan lupa cuci tangan ya, jangan lupa ini kalau berkegiatan bawa desinfektannya kemana-mana ya, kalau perlu mandi, tidur, dipegangi terus, misalkan seperti itu. Ya, jadi ada dinilai itunya. Dan yang penting, terpenting adalah jangan lupa minta kepada Bapak Kepala Desanya untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa Mas ini memang sudah berkegiatan di desa tersebut. Masuknya kemana? Masuknya ke tim relawan. Iya, Pak. Gitu ya. Bisa dipahami? Ada lagi? Ngerti, Pak. 1 bulan itu sudah cukup kalau untuk kegiatan tim relawan, karena kegiatan tim relawan itu mestinya cuma 22 hari. Sudah sangat cukup itu 1 bulan. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke, guys. Mudah-mudahan yang lainnya juga nggak ada lagi pertanyaan yang sama. Raisa. Pak, saya mau tanya, untuk magang pribadi itu laporannya hanya menyerahkan logbook-nya tadi atau juga menyusun laporan hasil magang pribadi seperti yang di pedoman? Oke, magang pribadi nanti ada dosen pembimbingnya, Mbak ya. Nah, jadi tidak perlu seperti yang saya sampaikan tadi, magang pribadi itu tidak menggunakan mekanisme yang mengajukan lewat Google Form, tidak. Jadi untuk magang pribadi nanti Anda mengisi surat permohonan dosen pembimbing, Anda akan mendapatkan dosen pembimbing, Anda akan menulis laporannya bersama dosen pembimbing memberi nilai, nilainya langsung diberikan ke bagian akademik, wis selesai, tidak perlu upload Google Form. Cukup, Pak. Ya, ya wis. Oke, Aulia. Oh, sing takok ngono meneh tak wetak kamu rek. Pak, saya mau tanya tentang kegiatan relawan yang kemarin bersama Indopol itu pengurusannya seperti apa? Kalau yang itu kemarin itu karena memang hasil kerjasama ya Mbak ya. Kok kamu takut di grup aja sih? Ya, mau punya grup, kita punya grup ya. Kalau yang kemarin itu kan hasil kerjasama kita dengan pihak situ ya, pihak Indopol. Jadi itu nanti kan juga sudah ada pembimbingnya toh. Halo? Berarti langsung dengan dosen pembimbingnya? Nah, langsung itu sudah tidak usah diajukan lagi, nanti dosen pembimbingnya yang langsung ngasih nilainya ke bagian akademik. Tidak usah diajukan ini lagi kalau yang itu ya. Iya, Pak. Tanyakan di grup loh, saya jawab. Makasih, Pak. Ya. Ini pertanyaan yang seperti tadi sudah disampaikan Pak Doni. Kalau KKL-nya itu semester ini, tapi konvensinya nanti semester depan, boleh enggak? Gampang ya. Saya jawab itu tadi, Pak. Ayo. Ya, ini Larose. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya, di pedoman laporan magang mandiri tertulis bahwa wajib melampirkan bukti antara lain surat keterangan magang dari instansi. Saya melaksanakan magang mandiri tahun 2019. Permohonan izin magang saya ajukan secara manual ke PLT, dan saat ini untuk surat izin permohonan magang saya sudah tidak ada. Sedangkan untuk sertifikat keterangan magang dan foto pendukung saya masih memiliki soft file-nya. Dan jadi apakah saya masih boleh melanjutkan konversi nilai? Pak Deni? Boleh ya. Jadi kita tidak minta apa tadi file apa? Pengajuan surat izin permohonan magang itu. Ya itu kita tidak minta, ya itu tidak menjadi salah satu syarat. Jadi yang penting nanti Mbak tetap, ini Mbak kan ya? Larose, iya Mbak. Ini kan Mbak ya, nanti tetap tapi mengajukan pengajuan untuk dosen pembimbing ya Mbak Larose ya, tetap. Tapi kalau Pak saya dulu sudah, terus surat izinnya dari fakultas bahwa saya dulu magang di instansi sudah hilang, itu tidak kita minta ya, tidak kita minta itu. Jadi tetap mengajukan dosen pembimbing magang mandiri ya. Oke ya, cukup ya. Maria Ulfa. Oke, ini yang Ian Timan saya lewati karena tadi sudah. Ya, selamat sudah, siang, ya. Pak. Saya ingin bertanya konversi 2 kegiatan. Mengajukan konversi 2 kegiatan, Pak Doni. Berdasarkan penjelasan Pak Doni, kalau magang atau bekerja kan tidak perlu mengisi form karena penilaian dari dosen pembimbing. Nah, kemudian kegiatan relawan itu mengisi form yang telah disediakan. Apakah nanti nilainya dapat disinkronkan? Pak Doni, sinkron nilai, Pak Doni. Ya sebetulnya gini, sebetulnya kalau sudah magang itu asalkan Anda bisa membuat laporan yang baik sesuai permintaan dosen pembimbing, itu saya rasa nilainya sudah akan maksimal kok. Saya belum pernah ada pengalaman terus mahasiswanya itu bisa bikin laporan yang baik, bisa mengerjakan sesuai permintaan dosen pembimbing kok terus habis itu dikasih nilai 50, itu saya belum pernah dengar. Ya. Jadi
Ya menurut saya sih, ya mana yang paling kira-kira paling menguntungkan Anda itu aja lah. Ya, yang paling menguntungkan Anda. Kalau misalkan Anda mau meneruskan magangnya, ya saya rasa magang saja itu kok menurut saya ya, menurut pengalaman saya yang juga menjadi dosen pembimbing KKL, dan saya rasa Pak Agis juga sering menjadi dosen pembimbing KKL. Saya rasa kalau mahasiswanya itu enggak nakal, enggak ndablek, enggak kakean tingkah, enggak kebanyakan pola, itu saya rasa nilainya ya maksimal aja ya Pak Agis, kan gitu Pak Agis. Sip. Oke, gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Doni, Gia. Ini intinya dia ini pengurus lembaga otonom, tapi namanya tidak ada di SK. Bisa apa enggak ya? Sebenarnya gimana membuktikannya ini? Ya, membuktikannya kalau kamu memang pengurus gimana kalau tidak dengan SK Dekan, itu yang pertama, dan yang kedua memang yang yang bisa diakui itu memang yang pengurus ada harian tadi Pak. Pengurus harian, betul tadi seperti yang saya ungkapkan. Ya, situ ya. Jadi yang pengurus harian untuk lembaga kemahasiswaan, lembaga otonom juga statusnya sama ya. Kemudian ya, Panji silakan. Waktu kita sudah tinggal sedikit lagi nih. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya dan mohon untuk penjelasannya. Jadi saya punya sertifikat prestasi non akademik Pak. Tetapi sertifikat ini didapat bukan mengatasnamakan Eva, tetapi saya pada saat itu lomba paduan suara bersama Fakultas Ilmu Administrasi, dan pada saat itu juga diberi surat tugas untuk ditujukan ke Eva juga. Jadi apakah tapi untuk sekarang ini surat tugas itu sudah tidak ada Pak, karena lomba itu sendiri sudah diadakan di tahun 2018. Nah, apakah saya masih bisa mengajukan dan masih dapat diakui Pak? Terima kasih. Yang pertama, surat tugasnya coba diminta dari yang dulu memberikan surat tugas. Ya, kalau memang masih ada, atau mungkin dari teman-temanmu yang dulu ikut lomba bersama-sama dengan kamu masih punya, dipinjam sebentar, di-scan tok, atau minta di-scan-kan, masa enggak boleh sih, nge-scan aja ya. Coba dihubungi teman-temannya. Apa jangan-jangan sudah enggak kenal, cuma kenal pas itu tok. Ya, itu yang pertama. Kan kenal toh Mas Ian? Iya, masih Pak. Nah, iya, coba misalkan teman-temannya masih nyimpen ya, silahkan minta di di-scan-kan ya, minta di-scan-kan. Pak, saya tapi pada waktu itu tidak mewakili Fakultas Hukum, Pak, tapi saya mewakili Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA. Oh, yang mewakili kota aja boleh tadi ya, tidak mewakili fakultas, jadi ya enggak apa-apa. Ya, Mas Panji ya. Bertanya lagi Pak, semisalkan surat tugasnya tidak dapat ditemukan Pak, karena saya juga sempat berkoordinasi dengan teman saya yang dari Fakultas Hukum juga ikut bersama VIA. Surat tugas ini tidak ketemu hard file-nya Pak, bagaimana Pak? Dan karena pada saat itu yang mewakili, yang dibuatkan surat tugas itu hanya yang dari Fakultas Hukumnya saja. Jadi untuk yang dari VIA sendiri surat tugasnya berbeda Pak, bagaimana Pak? Yang mengeluarkan surat tugas Fakultas Hukum apa VIA untuk kamu? Dari VIA Pak. Untuk kamu juga dari VIA. Nah itu ya, tadi katamu yang ada yang surat tugas dari Fakultas Hukum itu tadi? Itu ditujukan kepada Fakultas Hukum Pak gitu. Ditujukan kepada Fakultas Hukum itu lewat fakultas atau langsung lewat fakultas, kepada kamu? Pak. Lewat fakultas. Mungkin tapi dari saya gitu. Lewat saya tapi ditujukan kepada fakultas gitu Pak. Berarti kamu pernah menyerahkan untuk fakultas? Iya, bersama teman saya Pak. Ke bagian waktu itu saya sih nitip untuk minta bantu diuruskan sama teman saya Pak. Itu. Jadi saya kurang tahu untuk pengurusannya kemana kalau nanti sama teman saya Pak. Kalau memang ada yang ditujukan ke Fakultas Hukum, mungkin di bagian kemahasiswaan mungkin menyimpan. Jadi coba kamu koordinasi dengan bagian kemahasiswaan. Tapi nanti kalau sudah terpaksa sama sekali tidak ada, ya sudah sertifikatnya aja. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, coba dicari dulu Panji, mudah-mudahan ketemu lah. Cari dulu, mudah-mudahan ketemu ya. Iya Pak, siap, saya akan tanyakan ke VIA juga. Terima kasih Pak. Yuk. Lanjut ke fatwa. Fatwa ini Mbak Mamanya, fatwa AW ada enggak ini? Ada, lanjut Muhammad Raka Wisnu. Pak, izin bertanya Pak. Yuk Raka, silakan. Jadi untuk judul dari proposal magang itu bagaimana ya Pak? Contohnya dan gambarannya. Apakah harus ada isu hukumnya dengan hukum dan atau hanya kegiatan sehari-hari atau bagaimana ya Pak? Terima kasih.
Ya, kan tadi sudah berkali-kali diungkapkan ya, kalau magang mandiri tidak harus di bidang hukum. Ya, tidak harus ada isu hukumnya. Ya, buat Ini apa? Judul proposal. Kan tadi sudah dikatakan, kan kamu tanya apakah harus ada isu hukumnya. Sementara tadi Pak Reka sudah menjelaskan, magang pribadi boleh saja tidak berhubungan dengan hukum. Jadi ya tidak harus ada isu hukumnya. Yang pertama, Pak, terus proposalnya saya nyusunnya bagaimana? Kan kamu dulu waktu magang tentunya kan khusus kan. Masa kamu magang di bagian apa namanya sesi segala macam, sesi dan lain-lain kan enggak. Misalkan kamu magang di bagian keuangannya, apa magang di bagian human resource-nya, apa di apanya, yaitu kamu jadikan tema dari proposalmu. Saya magang di PN tapi di 2 bagian, Pak. Jadi di rolling gitu, di Ya, bagian salah hukum satu. sama salah satu aja. Betul. Makasih, Mas. Oke, lanjut nih Mas. Ya Raka ya, cukup ya. Nih Mas ya sekarang. Pak, saya izin bertanya. Saya kan mau ikut kegiatan moral camp yang diadakan PMPK. Nah, itu kegiatannya tuh berupa relawan gitu, Pak. Tapi dari PMPK-nya udah dapat dosen pembimbing, terus nanti pengumpulan artikel sama logbook. Itu nanti kira-kira saya bikin laporan lagi nggak ya, Pak, untuk fakultas? Ada dosen pembimbingnya. Udah ada dosen pembimbing. Ngasih nilai enggak mereka nanti? Ngasih, Pak, ngasih nilai. PMPK itu ini ya, kuliah pusat mata kuliah pengembangan kepribadian itu. Iya, itu Pak, betul. LPPM itu, ya. Iya. Ya kalau sudah dikasih nilai nanti langsung diadopsi, ya nanti langsung kamu laporkan ke bagian akademik, enggak usah ini ya, enggak usah pakai mekanisme ini. Berarti nggak perlu laporan juga Pak? Nggak usah. Oh gitu, ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, Mariori. Yo, ini lanjutnya Mariori. Ada enggak Mariori? Yo, ya, silakan. Pak. Izin tanya, saya kemarin kan sudah relawan kan Pak. Itu ada surat tugasnya, udah ada dokumentasi yang jelas juga, habis itu udah ada laporannya yang bisa ditanggungjawabkan. Tapi itu nggak ada sertifikatnya Pak. Jadi sertifikatnya masih belum turun dari Halo. instansinya. Itu bagaimana Pak? Nah, sekarang gini, ini saran ya, saran saya pribadi. Kira-kira tempat Anda menjadi relawan itu kira-kira mengeluarkan sertifikatnya kapan? Kalau memang masih bisa ditunggu, misalkan sebelum semester ini berakhir, saran saya coba ditunggu dulu. Ya, jadi seperti itu, coba ditunggu dulu. Kalau misalkan memang sekarang belum keluar, tapi kemudian bulan Oktober bisa keluar, bulan November bisa keluar, pokoknya sebelum akhir semester bisa keluar. Saya sarankan ditunggu dulu. Ya, nanti begitu sertifikatnya keluar, bisa kamu lampirkan. Nah, nanti baru kamu ajukan konversinya. Jadi enggak harus terburu-buru sekarang. Nanti tiap bulan dibuka kok konversi itu ya. Jadi enggak usah terburu-buru saya duluan. Enggak berarti kalau kamu ngajukannya duluan nilainya jadi lebih bagus ya, enggak. Coba ditunggu dulu ya, sambil komunikasi terus dengan tempat instansi Anda melakukan kegiatan relawan itu. Ya, gitu ya, Mbak Mariori ya. Ini saran pribadi saya. Ya, Mariori ya, jelas ya. Oke. Pak Doni tolong asistennya disuruh untuk diam Pak Doni. Oke, terima kasih. Ayu, monggo. Iya, mohon maaf Pak, mau bertanya. Saya kan ikut KKNT yang dari UNIF. Itu untuk sistem penilaiannya bagaimana? Aduh, pertanyaannya sama lagi nih. Nanti kalau ini sudah saya ucapkan tadi ya. Siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Bagus Bu Hamidah ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti yang main PUBG tak kasih hadiah Yusi. Ayo, siapa? Ayo. Tanya ke temanmu ya, sudah saya dijawab nih Pak Doni. Tanya ke temannya, sudah dijawab berkali-kali ini. Oke, ini terakhir sebelum kita tutup ya, Bapak Bu Hamidah sama Pak Doni. Kalian aja kita habiskan ini. Izin bertanya Pak, kan saya tadi lihat di logsheet ada isian jamnya. Sedang hitungan magang adalah bulan. Aduh, ini hitungan bulan lagi. Saya bacanya pagi, saya dewasa tapi lebih banyak 3 bulan. Hitungan bro, ya. Tadi itu sudah disampaikan oleh Bu Dr. Siti Hamidah. Jangan bertanya yang mempersulit diri Anda sendiri, ya.
Itu intinya wis ya. Jadi saya juga tidak mau jawab. Jadi sama seperti tadi ada yang tanya, Pak, saya magang di perusahaannya ayah saya. Wis itu tidak usah ditanyakan ya. Yang penting ada surat keterangannya, ada bukti laporannya ya sudah ya. Jadi ini 3 bulan hitungannya 1 jam. Aduh wis. Pokoknya kamu benar-benar magang dan ada surat keterangan pernah magangnya ya sudah. Wis tidak usah mempersulit. Kamu tanya-tanya gini ini malah mempersulit dirimu sendiri malah ya. Siap, Pak. Siap. Jangan terlalu panik, jangan terlalu fobia. Akhirnya menjelaskan diri sendiri. Gitu Iya, ya. kayak Mas siapa tadi yang di Blitar punya usaha tadi. Enggak usah bingung, Pak. Ini usaha saya sendiri tapi saya kerja saya enggak usah ditanyakan ya, kayak gitu ya. Kita tahu sama tahu lah ya, tahu sama tahu. Baik, cukup ya Bu Hamidah dengan Pak Doni. Ada tambahan lagi apa? Nggih, cukup. Sampun nggih. Nggih, terima kasih Bu Hamidah atas waktunya dan juga Pak Doni atas materi dan penjelasannya. Serta Pak Reka yang di sela-sela uji masih menyempatkan waktunya. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira cukup kita akhiri sosialisasi pada sore hari ini. Selamat melaksanakan kegiatan konversi dan semoga semuanya lancar. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.